Aku diracuni ibu mertua dan suami agar mereka bisa menguasai hartaku. Tak sadar mereka masuk jebakanku. Merebut hartaku adalah hal yang mustahil dasar manusia berhati iblis. Ku jebloskan kalian ke penjara. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku selalu percaya pada takdir, pada benang merah yang mengikat dua jiwa. Rio, suamiku, adalah perwujudan dari kepercayaan itu. Pertemuan kami 6 tahun lalu terasa seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan pasangannya. Aku, Karina, seorang perempuan mandiri yang dibesarkan dalam bayang-bayang kesuksesan mendiang ayah, dan Rio, seorang pria dari keluarga sederhana, berhati lembut, dan penuh perhatian. Dia adalah antitesis dari semua stereotip pria mapan yang mengejarku hanya karena hartaku. Ayahku, Bramantio Wijaya, telah membangun Imperium Wijaya Group dari nol, sebuah perusahaan konglomerat yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari properti hingga teknologi. Setelah kepergiannya 4 tahun silam, aku, sebagai anak tunggal dan satu-satunya ahli waris, mengemban tugas berat untuk meneruskan estafet kepemimpinan. Sejak awal, Rio tidak menunjukkan ketertarikan pada kemewahan yang kumiliki. Ia mendekatiku dengan kesederhanaan, dengan senyum tulus yang mampu menenangkan badai dalam diriku. Ia selalu ada saat aku terpuruk karena kepergian ayah, menjadi sandaran yang kuat di tengah hiruk-pikuk duka dan tekanan perusahaan. Hubungan kami berkembang perlahan, tumbuh dari benih persahabatan menjadi cinta yang dalam. 2 tahun setelah kepergian ayah, kami memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu sederhana namun penuh makna, disaksikan oleh segelintir kerabat dekat dan teman-teman terpercaya. Ibu mertuaku, Bu Lestari, menyambutku dengan tangan terbuka. Senyumnya selalu hangat, pelukannya menenangkan, dan ia tak henti-hentinya memuji diriku di hadapan kerabatnya. Ia sering mengatakan betapa beruntungnya Rio mendapatkan istri sepertiku, yang tidak hanya cantik tapi juga cerdas dan mandiri. Aku merasa diterima sepenuhnya dalam keluarga kecil mereka. Bu Lestari adalah seorang ibu rumah tangga yang cekatan, selalu memastikan rumah rapi dan makanan tersedia. Ia sering memasak makanan kesukaanku, hidangan rumahan yang mengingatkanku pada masakan almarhumah ibuku. Hari-hari berlalu dalam harmoni yang nyaris sempurna. Aku disibukkan dengan pekerjaan di kantor, meneruskan visi ayah untuk mengembangkan Wijaya Group ke kancah internasional. Rio mendukungku sepenuhnya. Ia tidak pernah mengeluh meski aku sering pulang larut malam atau harus pergi keluar kota. Ia bahkan sering membantuku dengan hal-hal kecil di rumah, memastikan aku tidak terlalu terbebani. Sesekali, aku akan mengajak Rio dan Bu Lestari makan malam di restoran mewah, atau membelikan mereka hadiah. Mereka selalu menolak dengan halus, mengatakan bahwa kebahagiaanku sudah lebih dari cukup. Kerendahan hati mereka membuatku semakin mencintai dan menghormati mereka. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Sebuah firasat samar, seperti bisikan angin di tengah malam, mulai menyusup ke dalam benakku. Aku sering merasa lelah yang tidak wajar, pusing, dan mual. Awalnya kupikir itu hanya efek dari jadwal kerjaku yang padat, atau mungkin stres. Rio dan Bu Lestari selalu menyarankanku untuk beristirahat, untuk mengurangi beban kerja. Mereka begitu perhatian, terlalu perhatian, hingga kadang terasa menyesakan. Aku menepis pikiran-pikiran buruk itu, menganggapnya sebagai paranoia karena terlalu banyak membaca berita kriminal. Apapun itu, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa hidupku sempurna, bahwa aku adalah Karina yang beruntung, istri dari pria terbaik, dan menantu dari ibu mertua yang penuh kasih. Kelelahan itu bukan lagi sekadar penat akibat jadwal kantor yang padat. Ini adalah kelelahan yang menggerogoti, merayap dari ujung jari kaki hingga ke ubun-ubun kepala.
Aku sering merasa pusing yang tak tertahankan di tengah rapat penting. Pandangan kadang kabur, dan konsentrasiku buyar. Nafsu makanku menurun drastis. Setiap hidangan yang disajikan terasa hambar atau bahkan memuakkan. Lebih parah lagi, aku sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuh. Jantung berdebar kencang seolah baru saja berlari maraton. Dan mimpi buruk yang tak jelas wujudnya menghantuiku. Awalnya, dokter umum yang ku kunjungi mendiagnosisnya sebagai stres berat dan gejala burnout. Ia menyarankanku untuk mengambil cuti, berlibur, dan mengurangi beban kerja. Saran yang masuk akal, pikirku saat itu. Namun, reaksi Rio dan Bu Lestari justru membuatku merasa ada yang ganjil. Mereka terlihat semakin perhatian, seolah ada skenario yang sedang mereka mainkan. Perhatian mereka terasa berlebihan, nyaris mencekik. "Karina, kamu terlihat sangat pucat, nak," kata Bu Lestari suatu pagi, saat aku baru saja menuruni tangga. Di tangannya, ia menyodorkan segelas jus buah berwarna kemerahan. "Minum ini bagus untuk memulihkan energimu. Ibu racik khusus dari buah-buahan segar pilihan." Ada senyum manis di wajahnya, senyum yang kini terasa seperti topeng. Aku meneguk jus itu, merasakan ada sedikit rasa pahit dan sangat aneh di ujung lidah yang tidak biasa kucicipi dari jus buah biasa. Aku menepisnya sebagai sensasi aneh dari lidahku yang sedang tidak enak badan. Bu Lestari selalu bersikeras menyiapkan semua makanan dan minumanku sendiri, terutama saat aku berada di rumah. "Kau terlalu sibuk di kantor, nak. Biar ibu yang urus urusan dapur dan nutrisimu. Kesehatanmu itu yang utama." Aku mengangguk, menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang seorang mertua. Rio juga tak kalah. Setiap kali aku merasa sedikit membaik atau ingin kembali bekerja, ia akan langsung menyuruhku untuk kembali beristirahat. "Jangan dipaksakan, sayang. Kesehatanmu nomor 1. Perusahaan bisa menunggu." Ia bahkan memaksaku minum vitamin yang entah dari mana ia dapatkan. Botolnya kecil, tanpa label yang jelas, berisi cairan kental berwarna bening. "Ini vitamin khusus, sayang," kata temanku yang dokter. "Ini bagus sekali untuk daya tahan tubuhmu yang sering drop belakangan ini. Minum ya, demi aku." Ia akan berdiri di sisiku sampai aku benar-benar menelannya. Aku tidak terlalu memperhatikannya karena ia selalu memberikan alasan yang masuk akal. Dan lagi pula, Rio adalah suamiku, orang yang paling kupercaya. Namun, kejadian-kejadian kecil mulai menumpuk dan membentuk pola yang mengerikan. Suatu siang, aku tanpa sengaja menjatuhkan botol vitamin yang diberikan Rio. Cairan di dalamnya tumpah ke lantai marmer, dan seketika itu juga tercium bau aneh yang menyengat. Seperti campuran obat-obatan kimia yang tidak familiar dan sedikit aroma almond pahit. Bau itu begitu kuat hingga membuat kepalaku berdenyut. Aku membersihkannya dengan cepat, tapi bau itu terus terngiang di hidungku, meninggalkan kesan tidak nyaman. Malamnya, setelah makan malam masakan Bu Lestari, aku mengalami sakit perut hebat. Rasanya seperti ada yang menggerogoti isi perutku, melilit, dan nyeri yang luar biasa. Bu Lestari dengan sigap memberiku secangkir teh herbal hangat. "Minum ini, nak. Ini resep turun-temurun, ampuh meredakan sakit perut." Anehnya, setelah minum teh itu, sakitku justru sedikit mereda, meskipun tidak hilang sepenuhnya. Seolah-olah teh itu memang penawar untuk efek samping yang baru saja mereka berikan. Kecurigaanku mencapai puncaknya pada suatu sore, setelah aku memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor karena merasa sangat tidak enak badan. Kepalaku terasa berat, tubuhku lemas, dan aku hanya ingin segera berbaring. Aku berniat langsung masuk kamar untuk beristirahat, tapi langkahku terhenti di depan pintu ruang keluarga yang sedikit terbuka. Lampu redup di dalam ruangan menyorot dua siluet yang duduk di sofa, dan kudengar suara Bu Lestari dan Rio berbicara dengan nada rendah, nyaris berbisik. Kata-kata yang kudengar selanjutnya menghempaskan duniaku.
Dosisnya sudah cukup tinggi, kan? Itu suara Bu Lestari, terdengar getir namun penuh perhitungan. Kita tidak ingin dia benar-benar meninggal sekarang. Harta belum sepenuhnya di tangan kita. Rio menjawab, suaranya sedikit lebih tenang namun dengan nada yang sama dinginnya. Bahkan ada sedikit nada jijik di dalamnya. Tenang saja, Bu. Dokter yang kita pakai itu profesional. Obatnya dirancang untuk melemahkan, bukan membunuh instan. Dengan kondisi Karina yang terus-menerus sakit dan lemah, dia pasti akan menyerahkan urusan perusahaan sepenuhnya pada saya. Kita tinggal menunggu dia menandatangani surat kuasa penuh. Darahku mendidih, membeku, lalu mendidih lagi dalam sekejap. Dunia seolah runtuh menimpaku. Serpihan kepercayaanku hancur berkeping-keping. Rio, suamiku, pria yang kucintai dan kupercaya seumur hidup, dan Bu Lestari, ibu mertua yang selama ini kurasa sangat menyayangiku, yang memasak untukku, yang memberiku perhatian. Mereka meracuniku. Mereka ingin melumpuhkanku, menguasai seluruh aset dan kerja keras ayahku. Selama ini, semua perhatian, semua masakan, semua vitamin itu adalah racun yang perlahan membunuhku. Kata-kata, dasar manusia berhati iblis, terngiang di kepalaku, kini menemukan perwujudannya. Mereka benar-benar iblis yang bersembunyi di balik topeng kasih sayang dan kesopanan. Aku menahan napas, mundur perlahan, nyaris tak bersuara. Setiap gerakan terasa berat. Jantungku berdetak kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang, seolah ingin meledak. Rasa sakit di perutku terasa samar dibandingkan rasa sakit pengkhianatan yang merobek-robek hatiku. Aku harus bersikap normal, seolah tidak mendengar apa-apa, seolah kelelahan ini benar-benar hanya karena stres. Aku harus pura-pura tidak tahu. Mereka tidak boleh sadar bahwa aku sudah mengetahui rencana keji mereka. Aku harus melarikan diri dari jebakan maut ini, tapi tidak dengan cara yang bisa mereka duga. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan diriku. Ini tentang membalas pengkhianatan keji ini dengan cara yang paling setimpal. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Terasa lebih panjang dari hari-hari berkabung atas kepergian ayah. Aku berbaring kaku di tempat tidur, di samping Rio yang terlelap pulas. Atau setidaknya, ia sangat pandai berpura-pura. Setiap detak jam dinding terasa seperti palu raksasa yang menghantam kepalaku, menggaungkan kembali setiap kata mengerikan yang kudengar dari ruang keluarga. Racun, harta, pembunuhan berencana. Kata-kata itu berputar-putar tak henti, memunculkan gelombang mual dan kepanikan yang tak ada habisnya. Aku menahan diri sekuat tenaga agar tidak berteriak, tidak menangis, tidak menunjukkan reaksi apapun yang bisa membongkar pengetahuanku yang baru ini. Aku harus menjaga topengku. Topeng kerapuhan. Itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jika mereka tahu aku sudah sadar, sedetik pun, mereka pasti akan mempercepat rencana busuk mereka, mungkin dengan cara yang lebih brutal dan terang-terangan. Aku harus menjadi korban yang sempurna di mata mereka. Lemah, sakit, dan tanpa daya. Pagi harinya, aku bangun dengan tubuh lemas yang memang bukan pura-pura sepenuhnya. Rasa pusing masih membelit, namun kali ini bercampur dengan tekad baja yang membakar di dalam diriku. Tekad untuk membalas, untuk menegakkan keadilan. Saat sarapan, Bu Lestari dengan senyum manisnya menyajikan bubur ayam yang katanya khusus untuk orang sakit. Karina, nak, ini ibu buatkan bubur ayam spesial, dengan jahe dan kaldu ayam yang bisa menghangatkan badanmu. Ucapnya lembut, mengelus lenganku. Aroma jahe dan kaldu ayam seharusnya menggugah selera. Tapi indera penciumanku yang kini lebih peka hanya bisa menangkap bau aneh yang samar-samar seperti obat, bercampur dengan aroma bubur. Dengan segenap kekuatan, aku mencoba menelan bubur itu. Setiap sendokan terasa seperti menelan pasir. Sesekali, aku berpura-pura batuk terengah-engah atau mengernyitkan dahi seolah menahan sakit. Apa buburnya tidak enak, nak?
Tanya Bu Lestari, dengan raut wajah cemas yang terlihat begitu asli, begitu meyakinkan. Matanya menatapku lekat, seolah mencari tahu. Tidak, Bu. Enak kok. Ini sangat enak. Jawabku, memaksakan senyum lemah yang terasa seperti topeng yang sangat berat. Hanya saja, perutku masih agak mual. Aku akan berusaha menghabiskannya, Bu. Aku sengaja hanya menghabiskan setengah mangkuk, meninggalkan sisanya dengan alasan tidak sanggup. Rio menatapku dengan tatapan kasihan yang membuatku ingin muntah. Jangan dipaksakan, sayang. Kalau tidak sanggup, tidak usah dihabiskan. Aku akan minta Pak Budi, supir, mengantar kamu ke kantor. Tapi jangan terlalu memaksakan diri ya. Kalau perlu, istirahat saja di rumah. Aku harus ke kantor, Rio, kataku, dengan suara serak yang kuatur sedemikian rupa, seolah setiap kata adalah perjuangan. Banyak pekerjaan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Aku akan coba bertahan sebisa mungkin. Mereka saling pandang sekilas, senyum tipis tersungging di bibir Bu Lestari, hampir tak terlihat namun penuh kemenangan. Rio mengangguk puas. Pasti mereka senang melihatku seperti ini. Batinku lemah dan bergantung pada mereka. Mereka mengira aku sedang sekarat karena racun mereka. Padahal sebenarnya aku sedang merancang strategi balas dendam, menjebak mereka dalam permainan mereka sendiri. Setibanya di kantor, aku langsung memanggil sekretaris pribadiku, Sandra. Dia sudah bekerja denganku sejak almarhum ayah masih memimpin. Dan aku tahu dia adalah perempuan yang cerdas, loyal, dan bisa menyimpan rahasia. Sandra, tolong batalkan semua jadwalku untuk seminggu ke depan, kataku, merendahkan suara hingga nyaris berbisik agar tidak ada yang mendengar di luar ruangan. Katakan saja aku sangat tidak enak badan, perlu istirahat total. Ini harus terdengar sangat meyakinkan. Sandra menatapku dengan sorot mata khawatir. Tapi, Bu, Anda terlihat memang sangat pucat. Perlu saya panggilkan dokter? Tidak perlu, Sandra. Aku akan menanganinya sendiri. Potongku cepat. Justru itu, aku ingin kau mengatur sebuah pertemuan rahasia dengan Bapak Wijaya. Sangat rahasia. Aku tidak ingin ada yang tahu. Bapak Wijaya adalah pengacaraku yang paling terpercaya, sekaligus teman dekat almarhum ayah. Ia adalah sosok yang sangat bijaksana, berpengalaman, dan punya integritas tinggi. Aku tahu hanya dia yang bisa membantuku dalam situasi serumit ini, di mana aku bahkan tidak bisa mempercayai suamiku sendiri. Maaf, Bu, jawab Sandra, terlihat sedikit tidak enak. Tapi Bapak Wijaya sedang ada di luar negeri. Beliau baru akan kembali 2 minggu lagi. Ada kasus penting di Singapura. Jantungku mencelos sesaat, merasakan desiran panik. 2 minggu? Itu waktu yang terlalu lama. Mereka bisa melakukan apa saja dalam 2 minggu, mungkin meningkatkan dosis racun, atau memaksaku menandatangani sesuatu. Tapi aku harus tetap tenang. Baiklah, kalau begitu, tolong cari tahu kapan tepatnya beliau kembali. Begitu beliau menginjakkan kaki di Indonesia, segera hubungi beliau. Prioritaskan pertemuan ini di atas segalanya. Dan satu lagi, Sandra, aku melanjutkan, menatapnya lurus. Mulai sekarang, semua makanan dan minumanku di kantor, bahkan air mineral kemasan, harus dari sumber yang terpercaya dan hanya kau yang menanganinya. Jangan izinkan siapapun, menyentuh atau membawakan makanan atau minuman untukku kecuali aku sendiri yang memintanya dan kau tahu persis sumbernya. Paham? Ini sangat penting. Rahasiakan ini dari siapapun, termasuk Rio. Sandra mengangguk, sorot matanya menunjukkan pemahaman yang mendalam. Ekspresinya berubah serius, menyadari betapa gentingnya situasiku. Ia tahu aku tidak main-main, dan ia tidak akan mengkhianatiku. Langkah pertama telah diambil. Aku harus menjaga topeng kerapuhan ini, mengumpulkan informasi,
dan menyiapkan jaring yang lebih besar untuk menjebak mereka. Mereka tidak tahu bahwa ini bukan akhir dari permainanku, tapi baru permulaan dari neraka yang akan kujebloskan untuk mereka. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan yang melelahkan, sebuah sandiwara yang kuperankan dengan taruhan nyawa. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan campur aduk. Sebagian tubuhku memang terasa sakit dan lemas karena racun yang terus mengalir dalam sistemku, memicu sakit kepala berdenyut dan kelelahan yang tak kunjung hilang. Namun, sebagian lagi dipenuhi adrenalin dan kemarahan yang membara, memompa semangatku untuk melawan. Aku harus terus memainkan peran sebagai istri dan menantu yang lemah, rapuh, dan sakit-sakitan. Sementara di balik topeng itu, pikiranku terus berputar merancang strategi, mengurai benang-benang tipis untuk menjerat mereka. Rio dan Bu Lestari semakin intensif dalam perhatian mereka. Setiap sarapan, Bu Lestari akan menyiapkan makanan yang selalu memiliki aroma aneh. Aroma yang kini teridentifikasi oleh indraku sebagai bau obat yang samar, tersembunyi di balik bumbu masakan. Aku memakannya sedikit, menahan mual yang membuncah di kerongkongan, dan sisanya kusimpan dengan sangat hati-hati. Aku tahu ini penting sebagai bukti fisik. Diam-diam, aku mulai membeli beberapa wadah kecil kedap udara dan menyembunyikannya di laci meja rias yang tidak pernah mereka sentuh, di bawah tumpukan pakaian dalam. Setiap kali ada sisa makanan atau minuman yang terasa mencurigakan, bubur, teh herbal, jus, bahkan segelas air yang mereka berikan, aku akan menyisihkan sedikit ke dalam wadah itu. Label kutulis dengan tanggal dan jenis makanan minuman, lalu kusimpan di tempat yang aman. Begitu juga dengan botol-botol vitamin tanpa label yang sering diberikan Rio kepadaku. Ini vitamin penambah nafsu makan, sayang. Kata temanku dokter, ini ampuh sekali. Atau, ini untuk meningkatkan stamina, biar kamu tidak lemas terus. Alasannya selalu terdengar meyakinkan bagi orang yang tidak tahu. Aku mulai berpura-pura menelannya di depan mereka, membiarkan cairan itu menyentuh lidahku sekilas untuk memastikan rasanya konsisten dengan yang sebelumnya. Namun sebenarnya aku menyembunyikannya di bawah lidah atau menyimpannya di saku baju untuk kemudian kusimpan di tempat aman. Aku bahkan nekat mengambil beberapa tetes cairan yang tumpah dari botol vitamin Rio yang terjatuh tempo hari, mengeringkannya di atas tisu lalu menyimpannya dalam plastik kecil. Itu adalah sampel yang sangat berharga. Pekerjaan di kantor menjadi semacam pelarian, dan juga medan perangku yang lain. Aku menggunakan alasan sakit untuk membatasi pertemuan, menghindari interaksi sosial yang bisa membuatku lengah, tetapi di balik itu, aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk meninjau semua dokumen penting Wijaya Group. Aku memeriksa setiap aset, setiap surat perjanjian, setiap rekening bank dan deposito. Aku memastikan tidak ada celah hukum sedikit pun yang bisa mereka gunakan untuk mengambil alih aset secara legal tanpa sepengetahuanku. Untungnya, almarhum ayahku adalah orang yang sangat teliti dalam urusan hukum dan selalu melibatkan konsultan terbaik, sehingga semua aset atas namaku sangat sulit untuk diganggu-gugat tanpa tanda tanganku yang sah, atau tanpa aku dinyatakan tidak cakap secara mental oleh pengadilan. Dan disinilah racun mereka berperan. Mereka ingin membuatku terlihat tidak kompeten, sakit parah, dan pada akhirnya, mendeklarasikanku tidak sanggup mengurus perusahaan. Sandra adalah kunciku di kantor. Loyalitasnya terbukti tak tergoyahkan. Ia mengikuti instruksiku dengan sangat hati-hati, memastikan semua makanan dan minumanku di kantor hanya berasal dari catering langganan yang sudah kupercaya penuh. Dan selalu ia sendiri yang menyerahkannya padaku, langsung dari kemasan tertutup. Ia juga bertindak sebagai mata dan telingaku. Aku memintanya untuk mengamati gerak-gerik Rio di kantor, terutama saat ia bertemu dengan orang-orang yang tidak biasa ia temui di kantor, atau saat ia melakukan panggilan telepon yang mencurigakan. Sandra melaporkan bahwa Rio memang semakin sering menghabiskan waktu di kantor bagian legal, dan sesekali menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, dengan nada bicara yang terdengar serius namun pelan, seringkali di ruangan tertutup. Dia terlihat seperti sedang bernegosiasi sesuatu yang penting, Bu, tapi tidak ada di jadwal resminya,
lapor Sandra suatu hari. Tekanan untuk menjaga topeng kerapuhan ini sangat besar. Kadang, di malam hari saat Rio sudah tidur lelap di sampingku, aku diam-diam menyelinap ke kamar mandi, mengunci pintu, dan membiarkan air mata mengalir. Aku menangis dalam diam, merasa sendirian dan dikhianati oleh orang yang paling kucintai. Mengapa orang yang paling kucintai tega melakukan ini padaku? Mengapa kebaikan yang kuberikan dibalas dengan racun? Namun, air mata itu segera berganti menjadi amarah yang dingin. Ini bukan hanya tentang harta, ini tentang harga diri dan keadilan yang harus ditegakkan. Aku tidak akan membiarkan mereka menang, tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 2 minggu terasa seperti selamanya menanti kepulangan Bapak Wijaya. Setiap kali makan di rumah, aku merasakan kecemasan yang luar biasa. Apakah dosisnya akan semakin tinggi? Apakah mereka akan kehilangan kesabaran dan melakukan hal yang lebih drastis? Aku harus berhati-hati, sangat hati-hati, agar mereka tidak sedikit pun mencurigai bahwa aku sudah tahu permainan licik mereka. Senyum lemahku, batuk-batukku yang kurencanakan, dan keluhan pusingku adalah pertunjukan terbaik yang pernah kuperankan. Dan aku harus memastikan mereka percaya sepenuhnya. Karena di balik pertunjukan itu, setiap harinya, aku semakin dekat untuk menjebloskan manusia berhati iblis itu ke dalam jeruji besi. 2 minggu yang terasa bagai 2 abad akhirnya berlalu dalam siksaan yang tak berkesudahan. Setiap jam adalah perjuangan untuk mempertahankan sandiwara kerapuhan di hadapan Rio dan Bu Lestari. Aku menahan diri sekuat tenaga untuk tidak terlalu sering melirik ponsel, atau terlalu sering menanyakan kabar Bapak Wijaya pada Sandra. Aku takut menunjukkan terlalu banyak semangat atau kegembiraan. Takut itu akan terlihat mencurigakan bagi mata mereka yang seolah selalu mengawasiku, mencari tanda-tanda kebangkitan dari keterpurukanku. Aku harus tetap terlihat lemas, lesu, dan pasrah, seolah-olah racun mereka benar-benar bekerja dengan sempurna. Suatu sore, saat aku sedang beristirahat di kamar, pura-pura terlelap di ranjang demi menghindari interaksi, ponselku yang kusimpan di bawah bantal bergetar pelan. Itu notifikasi dari Sandra, sebuah pesan singkat yang hanya berisi 3 kata, namun mampu memompa darah ke seluruh tubuhku. Sudah di Jakarta. Adrenalin langsung membanjiri tubuhku, mengalahkan rasa lemas yang biasanya menyelimutiku. Dengan tangan bergetar, aku mengetik balasan, atur pertemuan. Malam ini, tempat yang aman, tidak ada yang tahu. Usahakan aku bisa pergi sendiri. Tak lama kemudian, Sandra membalas dengan alamat sebuah kafe kecil yang tidak mencolok, tersembunyi di balik deretan toko tua di sebuah gang sempit di bilangan Jakarta Selatan. Lokasinya jauh dari area perkantoran pusat kota atau perumahan elit yang biasa kami kunjungi. Kafe itu memiliki penerangan temaram, dekorasi sederhana, dan suasana yang cukup privat, dengan beberapa meja terpencil di sudut. Sempurna. Aku harus mencari alasan untuk keluar rumah tanpa dicurigai. Rio sedang sibuk dengan dokumen perusahaan di ruang kerjanya. Sesekali terdengar desis telepon yang menunjukkan keseriusan. Sementara itu, Bu Lestari sedang asyik menonton sinetron favoritnya di ruang keluarga. Sesekali tertawa atau mengomentari adegan di televisi. Ini adalah kesempatan terbaik. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah gontai, sengaja menyeret kakiku sedikit, berpura-pura ingin mengambil minuman di dapur. Rio, Bu, panggilku. Suaraku sengaja ku buat serak dan lemah. Aku merasa agak pengap di rumah. Bolehkah aku jalan-jalan sebentar di taman kompleks? Mungkin udara segar bisa membantu kepalaku yang pusing ini. Rio melongok dari ruang kerjanya. Alisnya berkerut. Sendiri saja, sayang? Aku bisa antar. Ada nada sedikit khawatir, tapi lebih dominan nada pengawasan. Tidak usah, Rio, kataku cepat, menggeleng lemah. Aku hanya ingin jalan kaki sebentar, mencari ketenangan. Tidak jauh.
Lagi pula, aku tidak ingin merepotkanmu. Kau pasti sibuk sekali dengan pekerjaan kantor. Aku memberikan senyum lemah terbaikku, sebuah topeng sempurna dari keputusasaan yang ingin mereka lihat. Bu Lestari ikut menimpali dari sofa, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar televisi. Betul, Rio. Biarkan saja Karina cari udara segar. Mungkin memang perlu. Dia kan sedang kurang enak badan. Ada nada perhitungan di suaranya, seolah ia mengira aku akan semakin lemah dan akhirnya menyerah, mempercepat rencana mereka. Mereka akhirnya mengizinkan, meskipun dengan tatapan curiga yang tak bisa sepenuhnya mereka sembunyikan. Aku keluar rumah, melangkah seolah setiap langkah membutuhkan tenaga ekstra dan kesakitan. Begitu berjarak beberapa blok dari rumah, dan merasa cukup aman dari pandangan siapapun, aku langsung memanggil taksi daring. Jantungku berdebar kencang, memompa adrenalin. Aku terus menengok ke belakang, takut kalau mereka memasang mata-mata atau tiba-tiba menyusul. Namun, taksi tiba, dan aku berhasil masuk tanpa hambatan. Perasaan lega yang tipis menyelimutiku. Sesampainya di kafe, Bapak Wijaya sudah menunggu di sebuah sudut terpencil, meja paling belakang yang tersembunyi di balik rak buku. Wajahnya yang bijaksana tampak menua dimakan usia, kerutan halus di sekitar mata dan garis senyumnya semakin dalam. Namun matanya masih memancarkan ketajaman dan kebijaksanaan yang sama seperti yang kuingat dari masa kecilku. Di depannya, ada secangkir kopi hitam yang mengepul dan tumpukan berkas yang rapi. Begitu melihatku, sorot matanya langsung berubah dari ramah menjadi penuh kekhawatiran yang tulus. "Karina, kamu terlihat sangat kurus," katanya, dengan nada prihatin yang tulus, bahkan suaranya sedikit bergetar. "Ada apa sebenarnya?" Sandra mengatakan ada sesuatu yang sangat gawat. Tanpa basa-basi, aku menceritakan semuanya. Dari kecurigaan awal yang muncul dari rasa aneh pada makanan dan gejala fisik yang kualami, hingga puncaknya, percakapan mengerikan yang kudengar dengan telingaku sendiri antara Rio dan Bu Lestari. Aku mengeluarkan wadah-wadah kecil berisi sampel makanan dan vitamin yang telah kukumpulkan selama 2 minggu terakhir, serta catatan detail tentang tanggal, jenis makanan minuman, dan efek yang kurasakan setelah mengonsumsinya. Sampel-sampel itu terbungkus rapi dalam kantong plastik klip. Bapak Wijaya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, rahangnya mengeras menunjukkan ketegangan. Ia membolak-balik catatanku, sesekali mengamati sampel dalam wadah. "Ini sangat serius, Karina," ucapnya setelah aku selesai berbicara, suaranya berat. "Ini bukan hanya penggelapan atau penipuan. Ini percobaan pembunuhan berencana. Dan pelakunya adalah orang terdekatmu, yang seharusnya menjadi pelindungmu." Ia mengambil salah satu wadah sampel, mengamatinya dengan serius di bawah cahaya redup kafe. "Ini mengandung zat yang sangat berbahaya, Karina. Saya ingin mereka mendapatkan balasan yang setimpal, Pak," kataku, suaraku bergetar menahan amarah yang membuncah. "Mereka mengira bisa menguasai hartaku, tapi mereka tidak tahu kalau mereka masuk jebakanku. Mereka manusia berhati iblis, dan saya ingin menjebloskan mereka ke penjara." Air mata tak tertahankan menggenang di pelupuk mataku, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah dan rasa jijik. Bapak Wijaya menghela napas panjang, menatapku dengan sorot mata meyakinkan. "Baik, Karina. Aku akan membantumu. Pertama, kita harus segera membawa semua sampel ini ke laboratorium forensik terpercaya untuk diuji. Kita butuh bukti ilmiah yang kuat. Kedua, kita harus mengamankan semua asetmu secara lebih berlapis. Kita akan transfer beberapa aset vital ke badan hukum lain yang lebih sulit ditembus, atau bahkan ke perwalian yang ditunjuk pihak ketiga terpercaya." Ia mengetuk meja dengan jari telunjuknya. "Ketiga, kita perlu menyiapkan jebakan balik yang cerdas untuk mereka. Kita tidak bisa bergerak sembarangan. Kita butuhkan strategi yang matang dan bukti yang tak terbantahkan agar mereka tidak bisa mengelak."
Mendengar kata laboratorium forensik dan jebakan balik, sedikit kelegaan menjalari hatiku. Aku tidak sendirian lagi. Bapak Wijaya adalah jaringan penyelamatku. Jangan khawatir, Karina. Aku punya beberapa kontak yang bisa kita libatkan, termasuk dari kepolisian yang sangat profesional dan bisa dipercaya. Mereka memiliki tim investigasi khusus untuk kasus-kasus seperti ini. Percikan harapan itu begitu nyata, seolah beban berat yang selama ini kupikul sendiri mulai terangkat. Aku harus kuat, dan kini, aku punya sekutu yang tak tergoyahkan. Pertarungan belum berakhir, justru baru saja dimulai. Tapi kini aku tidak akan melawannya sendirian. Keesokan harinya, aku mengikuti instruksi Bapak Wijaya dengan cermat. Setiap langkah terasa seperti bagian dari misi rahasia yang genting. Dengan alasan ingin periksa kesehatan rutin dan mencari second opinion dari dokter lain yang tidak dikenal Rio. Sebuah alibi yang mudah diterima mengingat kondisiku yang memang tampak memburuk. Aku berhasil keluar rumah lagi. Kali ini, Bapak Wijaya yang menjemputku dengan mobilnya, sebuah sedan hitam yang tidak mencolok, mengemudi ke sebuah laboratorium forensik swasta yang sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan klien. Laboratorium itu tidak memiliki plang nama yang mencolok, tersembunyi di balik sebuah bangunan ruko tua di jantung kota, seolah menyatu dengan hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Di sana, aku menyerahkan semua sampel yang telah kukumpulkan dengan tangan gemetar namun mantap. Sisa bubur, jus, teh herbal yang diberikan Bu Lestari, hingga cairan vitamin dari botol tanpa label yang kuterima dari Rio. Semua terbungkus rapi dalam wadah kecil kedap udara, berlabel tanggal dan deskripsi jenis makanan minuman, serta detail gejala yang kualami setelah mengonsumsinya. Seorang ahli forensik yang tampak serius dan teliti, berjas putih bersih dengan kacamata bertengger di hidungnya, menerima sampel-sampel itu dengan profesionalisme yang dingin. Kami akan menguji kandungan zat berbahaya, termasuk racun jenis tertentu, dan juga profil zat yang bisa menyebabkan kelelahan kronis atau melemahkan fungsi organ tubuh. Jelasnya singkat, tanpa banyak ekspresi. Prosesnya akan memakan waktu setidaknya 3-5 hari kerja untuk hasil awal, dan bisa lebih lama untuk analisis mendalam. Kami akan menghubungi Bapak Wijaya begitu ada perkembangan. Waktu itu terasa sangat lama. Setiap menitnya adalah penantian yang menyiksa, memutar otakku dengan skenario terburuk. Setelah dari laboratorium, Bapak Wijaya membawaku ke kantor notaris kepercayaannya, sebuah firma hukum yang sangat tertutup dan memiliki reputasi tak tercela di kalangan elit Jakarta. Gedungnya megah namun minim plang. Kesan eksklusif dan keamanan terpancar kuat. Di sana, kami menghabiskan waktu berjam-jam di ruang pertemuan yang kedap suara, dikelilingi tumpukan dokumen legal. Bapak Wijaya menjelaskan detail rencana pengamanan aset dengan sangat rinci, memastikan setiap celah tertutup rapat. Karina, aset-aset Wijaya Group memang sulit diganggu-gugat karena sistem hukum yang kuat yang ayahmu bangun. Tapi mereka bisa saja mencoba membuatmu tidak cakap secara mental atau fisik di mata hukum untuk mengambil alih kepemimpinan. Jelasnya, sambil menunjuk beberapa pasal dalam dokumen hukum yang rumit. Kita akan membuat surat kuasa khusus yang mengalihkan sebagian besar kewenangan pengelolaan aset dan operasional perusahaan ke tangan pihak ketiga yang ditunjuk secara rahasia, seorang wali amanat, selama kamu dalam kondisi sakit atau tidak mampu. Tentu saja, wali amanat ini adalah orang kepercayaanku, yang sudah bekerja sama denganku puluhan tahun, dan mereka tidak akan bisa dikendalikan oleh Rio atau Bu Lestari. Ini adalah langkah preventif jika mereka berhasil memperburuk kondisimu dan memaksamu menandatangani sesuatu. Aku menandatangani banyak sekali dokumen, puluhan lembar yang penuh dengan jargon hukum. Mulai dari pengalihan sementara hak kelola saham-saham utama, pembentukan yayasan baru atas namaku yang akan mengelola sebagian properti dan portofolio investasi lain, hingga pembaruan surat wasiat yang sangat rinci dan berlapis-lapis. Surat wasiat itu kini secara eksplisit mencantumkan bahwa jika terjadi sesuatu padaku atau aku dinyatakan tidak sanggup mengurus diri sendiri secara permanen,
seluruh warisan akan secara otomatis dialihkan ke sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan anak yatim piatu yang selama ini diam-diam aku dan ayahku dukung. Rio dan Bu Lestari tidak akan mendapatkan sepeser pun, bahkan tidak ada uang duka. Ini adalah pukulan telak yang akan menimpa mereka jika rencana keji mereka sampai berhasil. Ini adalah benteng terakhirmu, Karina, kata Bapak Wijaya, menatapku dengan serius setelah semua dokumen selesai ditandatangani dan dicap notaris. Ada ketegasan di matanya yang menenangkan. Mereka mungkin bisa meracunimu, membuatmu sakit, bahkan mungkin berhasil membuatmu dianggap tidak kompeten di mata publik. Tapi mereka tidak akan bisa menguasai hartamu. Dengan semua ini, mereka akan masuk dalam jebakan yang mereka gali sendiri. Mereka hanya akan mendapatkan tangan kosong. Aku menghela napas lega, namun perasaan itu hanya sekejap, segera digantikan oleh kegetiran. Berat hatiku membayangkan betapa piciknya Rio dan Bu Lestari, betapa jauhnya mereka tega melangkah demi harta. Rasanya seperti sebuah luka yang menganga, melihat orang yang dulu sangat kucintai kini menjadi musuh yang harus kuhancurkan dengan segala cara. Tapi ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang keadilan yang harus ditegakkan. Aku harus berani dan tegas. Kembali ke rumah, aku kembali memerankan peran lemahku dengan akting terbaik yang pernah kuberikan. Rio dan Bu Lestari terlihat semakin yakin bahwa mereka hampir berhasil. Rio bahkan sesekali menunjukkan dokumen-dokumen perusahaan yang ia urus selama aku sakit. Seolah ingin membuatku terbiasa dengan kepergianku dari dunia bisnis. Ia akan berbicara tentang saham yang akan ia kelola atau proyek yang ia awasi. Aku hanya mengangguk lemah, sesekali batuk, dan pura-pura tidak mengerti. Mereka tidak tahu bahwa setiap dokumen yang ia tunjukkan, setiap kata yang ia ucapkan, hanya semakin memperkuat tekadku untuk menjebloskan manusia berhati iblis itu ke dalam penjara. Jaring sudah terpasang, kini tinggal menunggu mangsa untuk masuk sepenuhnya ke dalam perangkap. 3 hari yang terasa bagai penantian di ujung jurang akhirnya berlalu. Setiap dering telepon membuat jantungku berdesir, seolah memukul-mukul rusukku dengan irama gila. Aku tahu, ini pasti dari Bapak Wijaya. Saat ponselku bergetar pelan di saku, menampilkan nomor tak dikenal, aku langsung tahu siapa itu. Dengan hati-hati, aku mengangkat telepon, memastikan Rio atau Bu Lestari tidak berada di dekatku. Mereka selalu punya kebiasaan muncul tiba-tiba. Aku beringsut ke sudut kamar, memastikan suaraku tidak terdengar. Suara Bapak Wijaya terdengar serius, berat, di ujung sana. Karina, hasilnya sudah keluar. Ini seperti yang kita duga. Meski sudah menduga, mendengar konfirmasi itu membuat napas tertahan di tenggorokan. Rasa dingin menjalar dari punggung hingga ke ubun-ubun. Apa yang mereka temukan, Pak? Tanyaku, berbisik, berusaha agar suaraku tidak bergetar. 2 jenis zat berbahaya, Karina, dan ini bukan sembarang racun. Bapak Wijaya menjelaskan dengan detail, setiap kata menusukku seperti pisau. Yang pertama adalah senyawa turunan alkaloid yang sangat ampuh untuk menyebabkan kelelahan kronis, pusing berlebihan, mual, dan gangguan pencernaan yang parah. Gejalanya memang dirancang mirip penyakit autoimun atau sindrom kelelahan ekstrim. Dosisnya diatur sedemikian rupa agar tidak mematikan instan, tapi cukup untuk membuat seseorang tidak berdaya, tidak fokus, dan terganggu secara kognitif. Dalam jangka panjang, bisa merusak organ dalam. Ia berhenti sejenak, seolah memberi waktu untukku mencerna. Yang kedua, ada jejak zat penenang ringan, benzodiazepine yang dicampurkan. Kemungkinan besar untuk membuatmu tidur pulas atau mengurangi kecurigaan saat tubuhmu mulai bereaksi terhadap racun utama. Ini adalah kombinasi yang sangat licik. Aku membayangkan bagaimana mereka setiap hari mencampurkan zat-zat itu ke dalam makananku, menatapku dengan senyum palsu. Betapa keji dan mengerikannya rencana mereka. Lalu,
Bagaimana dengan penawar yang mereka berikan? Tanyaku. Teringat teh herbal hangat yang sering diberikan Bu Lestari setelah aku merasa sakit parah. Itu adalah bagian dari kejahatan mereka yang paling keji. Lanjut Bapak Wijaya. Nada suaranya terdengar jijik. Teh herbal itu mengandung antidot parsial. Bukan penawar total, hanya cukup untuk meredakan gejala akut agar kamu tidak curiga, agar kamu tetap mengonsumsi racunnya, dan agar kamu tidak langsung meninggal. Ini menunjukkan betapa liciknya rencana mereka. Racun dan penawar parsial, semua dalam satu paket penganiayaan yang sistematis dan bertujuan jangka panjang. Amaku membuncah, membakar seluruh tubuhku. Mereka benar-benar bermain-main dengan nyawaku, merencanakan setiap langkah dengan perhitungan yang mengerikan, seolah aku adalah boneka mereka. Lalu, apa langkah selanjutnya, Pak? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita sudah punya bukti forensik yang tak terbantahkan, Karina. Ini adalah fondasi kuat untuk laporan polisi dan tuntutan hukum. Aku akan atur pertemuan dengan tim khusus dari kepolisian yang kita bicarakan. Mereka akan langsung bergerak setelah ini. Mereka sudah siap, hanya menunggu aba-aba dari kita. Untuk sekarang, teruslah memainkan peranmu. Kondisimu harus terlihat memburuk, bahkan lebih buruk lagi, sampai mereka yakin bisa mengambil langkah terakhir mereka. Biarkan mereka merasa kemenangan sudah di tangan. Malam itu, Rio dan Bu Lestari terlihat semakin bersemangat. Aura keserakahan mereka tak lagi bisa disembunyikan. Mereka terus berbicara tentang rencana masa depan perusahaan, seolah aku sudah tidak ada di sana, seolah aku hanya bayangan yang sebentar lagi lenyap. Bu Lestari bahkan bertanya secara terang-terangan tentang keberadaan sertifikat tanah properti di Puncak yang merupakan warisan keluargaku, yang nilainya sangat fantastis. Untuk investasi masa depan, Karina, biar Rio saja yang mengurusnya. Dia kan suamimu. Apa salahnya menyerahkan semua pada suami sendiri? Ujarnya ringan, sambil tersenyum penuh arti pada Rio, yang membalasnya dengan senyum puas. Rio sendiri mulai menunjukkan gelagat yang lebih mendominasi. Ia sesekali menunjukkan dokumen-dokumen perusahaan yang ia urus selama aku sakit. Seperti laporan keuangan yang ia tanda tangani atas namaku, atau proyek-proyek baru yang ia klaim akan ia awasi. Ia bahkan menyuruhku menandatangani beberapa berkas yang samar-samar. Dengan alasan itu adalah dokumen rutin yang harus kuselesaikan sebelum istirahatkan. Aku hanya mengangguk lemah, kepalaku sengaja kugelengkan sedikit, berpura-pura sangat pusing dan tidak bisa fokus. Namun di dalam hati, aku tersenyum pahit. Mereka tidak tahu bahwa sertifikat-sertifikat itu, dan semua aset penting lainnya, sudah berpindah tangan secara legal ke wali amanat yang ditunjuk Bapak Wijaya. Mereka hanya akan menemukan lembaran-lembaran kosong dan pengalihan hak yang sah ketika waktunya tiba. Tekanan psikologis yang kualami semakin menghebat. Setiap suapan makanan di rumah terasa seperti roulette Rusia. Meski aku tahu racunnya tidak akan membunuhku secara instan. Aku harus memaksakan diri makan sedikit agar tidak terlalu dicurigai, lalu segera menyisihkan sisanya. Aku bahkan sengaja memperlambat gerakanku, berbicara dengan suara yang lebih pelan dan putus-putus, dan sesekali terjatuh di tempat yang aman, seolah-olah keseimbanganku terganggu, tentu saja di tempat yang aman dan tidak melukai diri sendiri, untuk membuat mereka semakin yakin bahwa aku sedang sekarat. Rio terlihat semakin dominan, seolah sudah merasa sebagai direktur utama Wijaya Group, sementara Bu Lestari terus-menerus menanyakan hal-hal terkait aset pribadiku yang lebih kecil, seperti perhiasan atau rekening tabungan pribadi. Aku tahu ini saatnya untuk bersabar, untuk menunggu waktu yang tepat. Bukti sudah di tangan, aset sudah aman. Kini, yang tersisa adalah menunggu mereka melakukan kesalahan terbesar mereka, yaitu mengira mereka telah menang. Dan ketika itu terjadi, aku akan menjebloskan kalian ke penjara. Jeruji besi menanti para manusia berhati iblis itu.
Dengan hasil uji lab yang tak terbantahkan di tangan dan semua aset yang sudah diamankan berlapis-lapis di bawah perlindungan hukum yang kuat, kini saatnya melempar umpan terakhir. Aku dan Bapak Wijaya sepakat bahwa kami harus menciptakan skenario yang sempurna. Sebuah adegan klimaks di mana Rio dan Bu Lestari merasa kemenangan sudah di depan mata, agar mereka bergerak ceroboh dan membuat kesalahan fatal yang bisa direkam dan dijadikan bukti pamungkas di pengadilan. Rio semakin sering membahas tentang perlunya aku menandatangani surat-surat kuasa penuh atas perusahaan dan properti pribadiku. Setiap kali ia melihatku, matanya memancarkan nafsu yang tak tertahankan. Sayang, kondisimu makin parah. Dokter juga bilang kamu butuh istirahat total, bahkan mungkin perlu perawatan intensif. Lebih baik semua urusan perusahaan diserahkan ke aku saja, biar kamu bisa fokus sepenuhnya pada penyembuhanmu. Bujuknya setiap hari, nadanya penuh kepalsuan yang menjijikkan, seolah ia adalah suami paling berbakti di dunia. Bu Lestari selalu mengiyakan, menambahkan bumbu dramatis tentang betapa ia khawatir melihatku, betapa ia berdoa agar aku segera sembuh, sambil sesekali mengelus punggungku dengan tangannya yang terasa dingin. Aku sudah memikirkannya, Rio, kataku suatu pagi, di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat, yang lagi-lagi ku makan dengan sangat hati-hati. Suaraku ku buat sangat lemah, nyaris berbisik, seolah setiap kata adalah perjuangan yang menyakitkan. Aku sengaja terlihat lebih pucat dari biasanya, bahkan mengatur agar tanganku sedikit bergetar saat memegang cangkir teh. Aku rasa kamu benar. Aku tidak sanggup lagi mengurus semuanya. Tubuhku terasa sangat berat, dan kepalaku selalu pusing. Wajah Rio dan Bu Lestari langsung berbinar. Ada kilatan keserakahan dan kemenangan yang tak bisa mereka sembunyikan di mata mereka. Bu Lestari bahkan hampir tersedak minumannya. "Benarkah, Nak?" tanya Bu Lestari. Suaranya terdengar terlalu bersemangat dan tidak bisa menyembunyikan kegirangannya. "Syukurlah kamu akhirnya menyadarinya. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Karina. Kami sangat menyayangimu." Senyum palsu itu mengembang sempurna di wajah mereka. "Ya," jawabku, mengangguk lambat, seolah leherku terlalu berat. "Tapi, aku ingin semuanya diatur dengan benar. Dengan pengacara. Aku tidak ingin ada masalah hukum di kemudian hari." Aku sengaja menambahkan syarat itu, sebuah jebakan kecil untuk menarik Bapak Wijaya ke dalam skenario ini tanpa mereka sadari. Mereka akan menyangka aku masih naif dan hanya peduli pada formalitas. Rio mengangguk cepat, menyeringai puas. "Tentu saja, sayang. Akan ku panggil pengacara perusahaan besok pagi. Kita akan atur semuanya di rumah saja, biar kamu tidak lelah keluar. Mereka bisa datang ke sini." Itu adalah umpan yang tepat. Pengacara perusahaan yang akan mereka panggil, Emer Susanto, adalah seorang notaris yang Rio dan Bu Lestari percaya bisa mengatur segalanya sesuai keinginan mereka, tanpa tahu bahwa Bapak Wijaya sudah mengantisipasi langkah ini dan punya informan di dalam firma hukum tersebut. Aku segera menghubungi Bapak Wijaya, menceritakan perkembangan ini dengan detail, termasuk tentang Mr. Susanto. "Bagus, Karina," katanya, terdengar puas. "Itu artinya mereka akan masuk perangkap sepenuhnya. Aku sudah menyiapkan dokumen palsu yang akan membuat mereka yakin mereka telah memenangkan segalanya." Dokumen ini terlihat sangat meyakinkan seperti surat kuasa penuh atas semua aset dan perusahaan, lengkap dengan cap dan tanda tangan simulasi, namun sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Ini hanya sebuah pengalihan perhatian agar mereka percaya diri dan lengah. Rencananya adalah, aku akan menandatangani dokumen palsu tersebut di depan mereka, membuat mereka merasa telah menguasai segalanya. Saat proses penandatanganan itu, tim dari Bapak Wijaya dan pihak kepolisian akan bersiap di luar, menunggu aba-aba. Aku juga meminta Sandra untuk memastikan ada kamera tersembunyi yang terpasang di ruang tamu atau ruang kerja, tempat di mana proses penandatanganan itu kemungkinan besar akan terjadi.
Aku ingin merekam setiap detail, ekspresi kemenangan di wajah mereka, kata-kata yang akan mereka ucapkan saat merayakan kemenangan mereka, dan seberapa jauh mereka akan menyingkap motif busuk mereka setelah mengira semuanya aman. Bukti visual ini akan menjadi penguat bukti forensik yang tak terbantahkan, serta kesaksianku yang akan menghancurkan mereka di pengadilan. Malam itu, aku tidur tidak nyenyak. Bukan karena racun yang menggerogoti tubuhku, aku sudah bisa mengelolanya dengan lebih baik, tapi karena campuran antara ketegangan yang memuncak dan antisipasi. Ini akan menjadi hari penentuan. Aku akan menghadapi iblis-iblis itu, dan mereka tidak akan tahu apa yang menanti mereka. Esok hari, topeng kerapuhanku akan jatuh, dan permainan yang mereka mulai ini akan berakhir dengan mereka di sel penjara. Pagi itu, udara di rumah terasa dingin menusuk, lebih tegang dari biasanya. Meskipun aku berusaha keras menampilkan wajah pucat, mata sayu, dan gerakan lamban, di dalam diriku ada badai yang bergejolak hebat. Ini adalah hari di mana semuanya akan berakhir, atau setidaknya, babak pertama dari neraka mereka akan dimulai. Aku mengenakan gaun tidur sutra yang tipis, sengaja agar terlihat sangat rapuh dan tak berdaya. Rio dan Bu Lestari terus mondar-mandir di antara ruang keluarga dan ruang kerja, sibuk mempersiapkan acara penandatanganan. Mereka tidak tahu bahwa setiap sudut ruangan itu kini menjadi saksi bisu yang merekam kejahatan mereka. Sandra telah memasang kamera-kamera mini semalam, jauh dari jangkauan pandang, tapi cukup untuk merekam setiap ekspresi, setiap gerakan, dan setiap kata. M.R. Susanto, pengacara yang dipanggil Rio, tiba tepat waktu. Dia adalah seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan pembawaan formal yang kaku, yang tentu saja tidak tahu apa-apa tentang konspirasi busuk ini. Ia hanya menganggapnya sebagai proses pengalihan kuasa yang biasa, sebuah formalitas demi kliennya. Ia membawa tumpukan dokumen yang tebal di tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang tas kerja kulit. Rio dan Bu Lestari menyambutnya di pintu utama dengan senyum lebar dan ramah, seolah mereka adalah tuan rumah yang paling murah hati dan beradab. Mereka memimpin M.R. Susanto ke ruang kerja. "Mari, sayang, kita ke ruang kerja," ajak Rio. Suaranya terdengar terlalu gembira dan tidak bisa menyembunyikan kegirangan. Ia memapahku dengan tangannya yang terasa asing dan menjijikkan di bahuku, seolah ia benar-benar peduli pada kesehatanku. Bu Lestari mengikuti di belakang, membawa nampan berisi teh hangat dan camilan. Aroma teh itu tercium samar, dan aku tahu itu tidak boleh kusentuh. Di ruang kerja, meja besar yang terbuat dari kayu mahoni sudah dipenuhi dengan dokumen-dokumen yang tampak resmi. Rio menunjukkan padaku sebuah berkas tebal yang di sampulnya bertuliskan, surat kuasa penuh dan penyerahan hak kelola atas seluruh aset Wijaya Group. Itu adalah dokumen palsu yang disiapkan Bapak Wijaya. Terlihat sangat asli dan meyakinkan. Bahkan detail kecil seperti logo perusahaan dan stempel notaris pun tiruan yang sempurna. "Ini dia, sayang," kata Rio, menunjuk bagian tanda tangan dengan pena emas miliknya. Jari telunjuknya yang kotor seolah menunjukkan arah neraka. "Tinggal tanda tangan di sini. Setelah ini, kamu bisa istirahat total. Tidak perlu pusing lagi memikirkan perusahaan. Semua bebanmu akan hilang." Matanya berkilat, penuh ambisi yang kini tak lagi ia sembunyikan. Terlihat jelas di wajahnya yang puas. Bu Lestari menambahkan, nadanya bersemangat. "Iya, nak, biar semua bebanmu hilang. Rio akan mengurus semuanya dengan baik, Ibu jamin. Kamu hanya perlu fokus pada kesehatanmu." Ia tersenyum puas, melirikku seolah aku adalah sebuah beban yang akan segera terlepas dari pundak mereka. Aku memejamkan mata sesaat, seolah mengumpulkan sisa tenaga yang memang hampir habis. Nafasku hela dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang berpacu. Aku mengambil pena yang Rio sodorkan, tangan sengaja ku buat sedikit gemetar, persis seperti orang sakit yang nyaris tidak sanggup lagi bergerak.
Aku menuliskan tanda tanganku di atas dokumen palsu itu, dengan segenap kesadaran bahwa ini adalah goresan terakhir dari penderitaanku sebagai korban, dan awal dari kehancuran mereka sebagai penjahat. Mr. Susanto mengangguk, lalu ikut membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi, tidak menyadari bahwa ia baru saja menjadi bagian dari sebuah operasi besar. Saat pena terangkat dari kertas, Rio dan Bu Lestari tidak bisa lagi menahan diri. Mereka saling pandang, senyum kemenangan terukir jelas dan lebar di wajah mereka. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Akhirnya, bisik Bu Lestari, suaranya penuh kelegaan dan kegembiraan yang meluap. Semua kerja keras kita terbayar, Rio. Sekarang semua ada di tangan kita. Impian kita sebentar lagi terwujud. Iya, Bu, sahut Rio, dengan tawa renyah yang menusuk telingaku, tawa yang penuh dengan kejahatan. Ia berdiri, mengambil dokumen yang baru saja kutandatangani, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di udara seolah memamerkan piala kemenangan. Matanya berkilat liar. Karina sudah tidak berdaya. Sebentar lagi, dia akan benar-benar lenyap dari hidup kita, dan tidak akan menjadi penghalang lagi. Dan Wijaya Group akan jadi milik kita seutuhnya. Semua harta itu akan jadi milik kita. Kita akan jadi orang paling kaya. Dasar manusia berhati iblis. Kata-kata itu ingin sekali kulontarkan, berteriak sekencang-kencangnya di wajah mereka. Tapi aku menahannya, menelan kembali semua amarah dan jijik. Ini bukan saatnya. Mereka terus merayakan, membicarakan rencana mereka untuk menjual aset-aset tertentu yang mereka kira masih ada, memecat beberapa direktur senior yang loyal padaku, dan mengubah struktur perusahaan sesuka hati mereka. Mereka bahkan membahas bagaimana mereka akan menghabiskan uang hasil penjualan itu untuk membeli villa di luar negeri dan menikmati hidup. Mereka tidak tahu, semua itu sudah kosong. Semua itu hanya omong kosong yang akan hancur sebentar lagi. Detik berikutnya, di tengah euforia mereka, ponsel Rio berdering nyaring. Sebuah nomor tak dikenal. Rio mengernyitkan dahi, namun tetap mengangkatnya, ekspresi jengkel karena terganggu. Namun, wajahnya yang semula penuh kemenangan perlahan memucat, matanya membelalak ketakutan. Ia menatap Bu Lestari, dan ekspresi kengerian mulai merayapi wajah keduanya, perlahan tapi pasti. Apa yang terjadi, Rio? Tanya Bu Lestari, suaranya tercekat ketakutan melihat perubahan ekspresi putranya. Rio menatapku, matanya kini dipenuhi kengerian yang dalam, seolah baru saja melihat hantu. Tangannya gemetar. Telepon dari kepolisian. Itu adalah aba-aba yang telah kutunggu. Tepat setelah kata kepolisian terucap, pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka lebar, dibanting dengan keras. 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan 2 orang berpakaian sipil masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh Bapak Wijaya yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan tegas namun tanpa emosi. Di belakangnya, Sandra berdiri dengan wajah tegang namun penuh keberanian. "Selamat siang, Bapak Rio Darmawan dan Ibu Lestari Ningsih," kata salah satu petugas, suaranya tenang namun berwibawa, memecah keheningan yang mencekam. "Kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum. Anda berdua kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan persekongkolan jahat untuk menguasai harta." Wajah Rio dan Bu Lestari langsung memucat pasi, darah seolah lenyap dari wajah mereka. Dokumen palsu yang baru saja Rio pegang sebagai piala kemenangan, terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan bunyi gemerisik, hampa dan tak berharga. Mereka tergagap, mencoba menyangkal, mata mereka membelalak ke arahku, seolah baru sadar aku bukanlah korban yang mereka duga. Tapi Bapak Wijaya hanya tersenyum tipis, penuh kemenangan yang sesungguhnya. "Semua bukti sudah kami pegang, Rio, Lestari. Dari hasil uji lab, rekaman suara percakapan kalian, hingga rekaman visual dari setiap sudut rumah ini, setiap momen kejahatan kalian. Anda berdua
tak sadar, masuk jebakanku. Game over. Ruangan kerja yang semula dipenuhi aura kemenangan palsu dan tawar yang Rio serta Bu Lestari, kini berubah menjadi arena penangkapan yang sunyi dan tegang, hanya dipecah oleh suara borgol dan isak tangis. Rio yang terkejut, dengan mata membelalak, menjatuhkan dokumen palsu yang tadi dipegangnya seperti piala kemenangan. Kertas itu melayang perlahan, mendarat di lantai marmer dengan suara gemerisik hampa, mencerminkan nasib ambisi kosongnya. Matanya kini kosong, memandang ke arahku dengan campuran kengerian, pengkhianatan yang mendalam, dan ketidakpercayaan yang membingungkan. Ia seolah baru sadar bahwa perempuan yang ia kira tak berdaya ini adalah dalang di balik kehancurannya. Bu Lestari, di sisi lain, mulai histeris, suaranya melengking tajam. "Tidak, ini fitnah. Kami tidak melakukan apa-apa," teriak Bu Lestari, mencoba meronta dengan sekuat tenaga saat seorang petugas kepolisian mulai mendekat, hendak memborgolnya. Wajahnya merah padam, air mata mengalir deras membasahi pipinya. "Karina, kau yang menjebak kami. Kau ingin menguasai semuanya sendiri. Kau iblis." Aku berdiri di tempatku, tubuhku yang tadinya sengaja ku buat lemas kini tegak membusung. Tatapanku dingin membeku tanpa sedikit pun keraguan. Tidak ada lagi jejak kerapuhan, kepasrahan, atau kesedihan di wajahku. Hanya ada ketegasan dan kemarahan yang terkontrol. "Menguasai? Kalian yang ingin menguasai hartaku, Bu," kataku, suaraku tenang namun penuh kekuatan yang menusuk. "Kalian meracuniku, perlahan-lahan. Kalian ingin aku mati agar bisa mengambil apa yang bukan hak kalian. Mengapa kalian sepicik ini, Bu?" Rio menatapku, matanya berkaca-kaca. Suaranya tercekat tak mampu mengeluarkan kata-kata. "Karina, sayang, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan." "Jelaskan apa, Rio?" potongku tajam, tanpa memberi celah sedikit pun. "Jelaskan bagaimana kau bersekongkol dengan ibumu untuk membunuhku? Jelaskan bagaimana kau setiap hari memberiku racun dengan dalih vitamin dan perhatian? Jelaskan bagaimana kau membicarakan kematianku dengan santai seolah aku ini barang yang bisa dibuang? Jelaskan bagaimana kau menyusun rencana jahat itu." Mataku menatapnya lurus, tanpa keraguan. "Aku mendengar semuanya. Dan aku punya buktinya." Detektif Rini, wanita parubaya dengan sorot mata tajam dan rambut diikat rapi, yang memimpin tim kepolisian, maju selangkah. Wajahnya datar, namun auranya sangat berwibawa. "Ibu Lestari Ningsih dan Bapak Rio Darmawan," katanya, suaranya tegas dan jelas, "perlawanan Anda tidak akan mengubah fakta. Kami memiliki bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan. Hasil uji laboratorium atas sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi Nyonya Karina menunjukkan kandungan zat berbahaya yang telah teridentifikasi. Kami juga memiliki rekaman audio dan video yang merekam secara gamblang percakapan dan tindakan persekongkolan Anda." Ia menunjuk ke arah sudut-sudut ruangan, di mana kamera-kamera tersembunyi yang kini sudah diidentifikasi oleh Rio dan Bu Lestari membuat wajah mereka semakin pucat pasi, menyadari bahwa setiap gerak-gerik mereka terekam. Emer Susanto, pengacara yang semula hanya menjadi saksi penandatanganan dokumen palsu itu, kini berdiri membeku di sudut ruangan. Wajahnya dipenuhi kebingungan, ketakutan, dan rasa malu yang mendalam. Ia jelas tidak menyangka akan terlibat dalam drama semacam ini, apalagi menjadi bagian dari skenario penangkapan. Ia terlihat ingin segera menghilang dari sana. Polisi mulai memborgol tangan Rio dan Bu Lestari. Rio mencoba meronta, menolak dengan kasar, namun tenaga petugas lebih kuat. Ia akhirnya pasrah, kepalanya tertunduk lesu. Semua kesombongannya lenyap dalam sekejap. Bu Lestari terus menangis dan berteriak histeris, memanggil namaku dengan nada marah, benci, dan putus asa. "Karina, kau iblis. Kau akan menyesal. Ini semua salahmu."
Tidak ada yang akan menyesal di sini selain kalian. Bu, jawabku, suaraku datar dan penuh kepastian. Keadilan akan berjalan. Dan di mata hukum, kalian adalah manusia berhati iblis yang akan menerima balasan setimpal atas perbuatan keji kalian. Setelah Rio dan Bu Lestari digiring keluar rumah oleh polisi, suasana mendadak terasa hening mencekam. Aroma racun dan ketegangan seolah masih tertinggal di udara. Bapak Wijaya menepuk bahuku pelan. Senyum tipis terukir di wajahnya. Kerja bagus, Karina. Ini adalah awal dari semuanya. Bagian tersulit sudah lewat. Detektif Rini mendekatiku. Nyonya Karina, kami akan membawa mereka ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut dan proses penyidikan. Proses hukum akan segera berjalan. Kami akan membutuhkan kesaksian lengkap dari Anda, dan juga Bapak Wijaya sebagai penasihat hukum Anda. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Aku mengangguk, tatapanku lurus. Saya siap, detektif. Saya ingin mereka mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka. Tidak akan ada toleransi. Melihat mobil polisi yang membawa Rio dan Bu Lestari menjauh dari pandangan, perasaan lega bercampur dengan kegetiran merayapi hatiku. Kebenaran akhirnya terungkap. Orang-orang yang kusayangi, yang kupercaya sepenuh hati, ternyata adalah serigala berbulu domba, monster yang bersembunyi di balik senyuman. Namun, ada kepuasan yang dalam, sebuah rasa keadilan yang mulai terbayar. Aku tidak hanya selamat dari rencana keji mereka, aku juga berhasil menjebloskan mereka ke dalam jebakan yang mereka kira akan menjadi kemenangan. Perjalanan ini masih panjang, tapi setidaknya, babak paling gelap dalam hidupku telah berakhir, dan keadilan mulai menampakkan wajahnya. Setelah penangkapan Rio dan Bu Lestari, rumah itu terasa sepi, namun bukan sepi yang damai. Ada kekosongan yang menyesakan, seperti gema dari pengkhianatan keji yang baru saja terjadi. Emer Susanto dengan cepat menghilang dari tempat itu. Wajahnya masih pucat pasi dan ekspresi tak percaya yang tergambar jelas. Bapak Wijaya dan Detektif Rini mengantar saya ke kantor polisi, sebuah bangunan tinggi yang menjulang dengan aura dingin, formal, dan dipenuhi suasana serius yang menekan. Suasana di sana sangat berbeda dengan kemewahan rumah saya, mengingatkan saya pada realita pahit yang harus saya hadapi. Saya duduk di sebuah ruangan interogasi yang minim perabotan. Hanya ada meja baja yang dingin dan beberapa kursi keras. Sebuah lampu tungsten menggantung di langit-langit, cahayanya yang terang menyorot langsung ke arah saya, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Detektif Rini duduk di seberang saya, dengan Bapak Wijaya di sisi saya sebagai pendamping hukum. Meskipun saya adalah korban, proses ini tetap membutuhkan ketenangan, konsentrasi penuh, dan detail yang akurat. Saya harus mengumpulkan setiap kepingan ingatan yang tersebar dan menyajikannya secara runtut. Nyonya Karina, bisakah Anda ceritakan lebih rinci mengenai bagaimana Anda mulai menyadari ada yang tidak beres? Tanya Detektif Rini, suaranya tenang namun sorot matanya tajam dan menyelidik, seolah ingin membaca setiap pikiran saya. Ia memegang pena dan buku catatan, siap merekam setiap kata. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Awalnya hanya kelelahan biasa, detektif. Saya pikir itu karena pekerjaan dan stres setelah kepergian ayah. Saya memulai, suara saya terdengar sedikit serak. Tapi saya mulai merasakan mual dan pusing yang tidak wajar setelah mengonsumsi makanan tertentu yang selalu disiapkan Bu Lestari. Ada rasa pahit yang aneh, seperti campuran obat-obatan. Lalu, ada botol vitamin tanpa label yang selalu diberikan Rio. Bau cairannya aneh, seperti obat kimia yang menyengat, bukan seperti vitamin pada umumnya. Saya menjelaskan bagaimana kecurigaan itu tumbuh perlahan, memaksa saya untuk mulai mengumpulkan sampel dan mengamati perubahan perilaku mereka dengan lebih saksama. Dan puncaknya, tanya Detektif Rini, mengarahkan tatapan tajamnya ke arah saya. Percakapan yang saya dengar di ruang keluarga, jawab saya,
Suara saya sedikit tercekat mengingat kembali momen mengerikan itu. Jantung saya berdenyut nyeri. Mereka membicarakan dosis, tentang bagaimana membuat saya lemah dan tak berdaya, tentang bagaimana mengambil alih harta saya setelah saya tidak sanggup. Mereka bahkan menyebutkan nama dokter yang membantu mereka meracik obat itu, yang kini saya tahu dokter gadungan. Kilatan amarah muncul di mata saya. Namun saya berusaha mengontrolnya. Detektif Rini mencatat setiap kata dengan cermat, sesekali mengangguk. Bapak Wijaya sesekali menambahkan detail hukum atau mengklarifikasi beberapa poin, memastikan setiap pernyataan saya kuat dan tidak bisa disangkal. Interogasi itu berlangsung berjam-jam, menguras energi yang tersisa dalam diri saya. Saya merasa lelah secara fisik, namun secara mental, rasa sakitnya jauh lebih dalam dan membekas. Terlalu banyak memori pahit yang harus digali kembali, memaksa saya untuk menghidupkan kembali adegan-adegan pengkhianatan itu. Saya juga harus menjelaskan tentang pengamanan aset dan peran Bapak Wijaya dalam membantu saya membangun jebakan ini. Setelah interogasi selesai, Bapak Wijaya mengantar saya pulang. Bukan ke rumah lama yang kini terasa asing dan dingin, tapi ke sebuah apartemen aman yang sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh timnya. Ini adalah langkah preventif dari Bapak Wijaya untuk menjaga keselamatan saya dari kemungkinan bahaya, dan juga memberikan saya ruang untuk pulih dari trauma yang mendalam. Saya menolak keras kembali ke rumah yang penuh kenangan pahit dan racun itu. Begitu tiba di apartemen baru, Sandra sudah menunggu. Dia menyiapkan makanan ringan dan beberapa set pakaian bersih. Wajahnya terlihat lega, namun juga sedih melihat kondisi saya yang masih terlihat terguncang. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Meskipun tubuh sangat lelah, pikiran saya terus berputar tanpa henti. Bukan karena takut atau cemas akan Rio dan Bu Lestari, tapi karena kenangan-kenangan pahit itu terus berputar di kepala saya bagai film horor tanpa akhir. Wajah Rio yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi topeng pengkhianatan dan keserakahan. Senyum hangat Bu Lestari yang kini terkuak sebagai senyum iblis yang penuh kebusukan. Luka pengkhianatan ini terasa sangat perih, lebih dari rasa sakit fisik apapun. Mengapa mereka tega? Untuk apa semua kemewahan itu jika harus dibayar dengan nyawa dan kehancuran batin orang lain? Pertanyaan itu terus menghantui. Saya tahu, perjalanan ke depan masih panjang. Ada proses hukum yang harus saya hadapi, sidang demi sidang, yang akan memaksa saya mengulang kisah ini berkali-kali. Ada trauma psikologis yang harus saya sembuhkan, kepercayaan yang hancur berkeping-keping yang harus saya bangun kembali. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan membiarkan mereka lolos. Saya akan memastikan dasar manusia berhati iblis itu mendapatkan balasan yang setimpal. Mereka akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama, dan saya akan membangun kembali hidup saya, sehelai demi sehelai, tanpa bayang-bayang racun dan pengkhianatan. Saya akan membuktikan bahwa saya lebih kuat dari yang mereka duga. Hari-hari setelah penangkapan Rio dan Bu Lestari adalah sebuah pusaran intens yang menguras segalanya. Kantor polisi, dengan lorong-lorongnya yang dingin dan aroma disinfektan yang menusuk hidung, menjadi tempat saya menghabiskan sebagian besar waktu. Saya selalu didampingi oleh Bapak Wijaya, yang tak pernah absen memberikan dukungan moral dan hukum. Proses hukum resmi dimulai dengan penyidikan mendalam. Saya harus memberikan kesaksian berulang kali di hadapan penyidik yang berbeda, mengulang setiap detail mengerikan tentang racun yang menggerogoti tubuh saya, pengkhianatan yang merobek jiwa, dan skenario jahat yang mereka rancang dengan begitu sistematis. Setiap kali saya berbicara, rasa sakit dari pengkhianatan itu kembali menghantam. Namun saya berusaha keras untuk tetap kuat, menjaga suara saya tetap stabil, dan fokus pada setiap kebenaran yang harus saya sampaikan. Detektif Rini dan timnya bekerja dengan sangat profesional, bergerak cepat mengumpulkan bukti-bukti tambahan, mewawancarai saksi-saksi yang mungkin terkait, dan menindaklanjuti setiap petunjuk yang ada. Sementara itu,
Berita tentang penangkapan Rio dan Bu Lestari mulai menyebar seperti api di hutan kering, tak terkendali. Awalnya hanya bisik-bisik di kalangan internal Wijaya Group, menyebar dari mulut ke mulut di antara karyawan yang bingung dan bertanya-tanya mengapa CEO mereka mendadak tak ada di kantor. Kemudian, kabar itu meledak di media massa. Judul-judul berita sensasional memenuhi halaman depan koran nasional, portal berita daring, dan menjadi topik utama di acara bincang-bincang televisi pagi. CEO Wijaya Group diracuni suami dan ibu mertua sendiri demi harta. Drama perebutan kekuasaan berujung penangkapan tersangka pembunuhan. Skandal keluarga elit. Menantu jebloskan mertua dan suami ke penjara. Wajah Rio dan Bu Lestari terpampang jelas di samping foto saya. Meskipun saya meminta Bapak Wijaya untuk merahasiakan foto saya agar tidak terlalu terekspos. Ponsel saya tak henti berdering, memunculkan notifikasi dari nomor-nomor yang tak dikenal maupun yang saya kenal. Teman-teman lama, rekan bisnis dari perusahaan lain, bahkan kerabat jauh yang selama ini tak pernah berkomunikasi, semuanya menghubungi. Ada yang menyatakan simpati tulus, ada yang terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Ada pula yang terang-terangan menunjukkan ketidakpercayaan dan keraguan akan kebenaran berita tersebut. Tidak mungkin Rio melakukan itu, Karina. Dia pria yang baik. Atau, Bu Lestari selalu terlihat ramah. Ini pasti salah paham. Mereka tidak tahu betapa liciknya topeng yang dikenakan Rio dan Bu Lestari selama ini. Betapa sempurna mereka bersembunyi di balik citra keluarga harmonis. Di dalam tubuh Wijaya Group, situasi menjadi tegang dan tidak stabil. Rio, yang selama ini saya izinkan untuk mengambil alih beberapa tugas dan proyek-proyek penting, kini tidak bisa dihubungi. Kantornya disegel oleh polisi. Para direktur dan ribuan karyawan kebingungan, khawatir akan masa depan perusahaan. Bapak Wijaya dan timnya bergerak cepat untuk mengklarifikasi situasi dan menenangkan pasar. Sebuah pernyataan resmi dikeluarkan kepada media dan publik, menjelaskan bahwa Rio Darmawan dan Ibu Lestari Ningsih sedang menjalani proses hukum terkait masalah pribadi yang sangat serius dan tidak akan lagi terlibat dalam operasional perusahaan. Penjelasan yang samar, namun cukup untuk menenangkan pasar saham dan menjaga stabilitas finansial perusahaan. Sebagai langkah lanjut, Bapak Wijaya mengumumkan bahwa saya, sebagai pemegang saham mayoritas dan ahli waris sah, akan kembali mengambil kendali penuh atas perusahaan setelah kondisi saya membaik, dengan dukungan penuh dari Dewan Direksi dan tim penasihat hukum. Wijaya Group akan tetap solid di bawah kepemimpinan Nyonya Karina. Begitu bunyi pernyataan itu. Pernyataan itu sontak memicu beragam reaksi. Ada yang lega dan mendukung kembalinya saya. Ada yang masih skeptis dan meragukan kemampuan saya setelah drama ini. Ada pula yang berbisik-bisik tentang betapa kejamnya saya menjebloskan suami dan ibu mertua ke penjara. Namun, bagi saya, itu adalah sebuah penegasan. Saya tidak akan tumbang. Saya akan kembali memimpin, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Selama proses ini, saya juga mendengar kabar dari Bapak Wijaya bahwa Rio dan Bu Lestari masih mencoba menyangkal semua tuduhan di hadapan penyidik. Mereka bersikeras bahwa ini adalah kesalahpahaman besar, atau bahkan fitnah keji, yang saya rancang untuk menjebloskan mereka dan menguasai harta sendiri. Mereka berakting seolah-olah menjadi korban dari ambisiku yang tak terbatas. Namun, Detektif Rini meyakinkan saya bahwa bukti-bukti yang kami miliki, terutama hasil uji lab yang sudah terbukti, rekaman audio percakapan mereka, dan rekaman visual dari kamera tersembunyi, sudah lebih dari cukup untuk membungkam setiap sangkalan dan dalih mereka. Meskipun lelah secara fisik dan mental, ada resolusi yang kuat dalam diri saya. Saya tidak akan membiarkan simpati palsu dari masyarakat atau fitnah keji dari mereka menggoyahkan tekad saya. Mereka telah memilih jalan kejahatan ini, dan kini, mereka harus menghadapi konsekuensinya di mata hukum. Kujebloskan kalian ke penjara bukan lagi hanya ancaman yang terucap dalam amarah, tapi sebuah janji yang akan saya penuhi di hadapan hukum dan keadilan.
Beberapa minggu yang terasa seperti penantian di ujung jurang akhirnya berujung pada hari yang dinanti-nanti sekaligus ditakuti. Sidang perdana Rio dan Bu Lestari. Pagi itu, gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi oleh hiruk-pikuk awak media yang memadati pelataran, kamera-kamera berkedip tanpa henti, dan masyarakat yang penasaran berdesakan ingin menyaksikan drama keluarga elit ini. Kasus ini memang menjadi sorotan publik yang luar biasa, mengingat status Wijaya Group dan dramanya yang begitu memilukan. Saya tiba di pengadilan, dikawal ketat oleh Bapak Wijaya dan seorang petugas keamanan pribadi yang diatur olehnya. Detektif Rini juga hadir, memastikan keamanan saya dan kelancaran proses. Saya mengenakan setelan blazer berwarna gelap, mencoba memancarkan ketenangan dan kekuatan, meskipun di dalam hati ada gejolak emosi yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang kemenangan hukum, ini adalah tentang menghadapi kembali wajah-wajah pengkhianat itu, menuntut pertanggungjawaban atas setiap tetes racun dan setiap kata kebohongan yang mereka lontarkan. Saat saya melangkah masuk ke ruang sidang yang luas dan berarsitektur formal, atmosfer langsung berubah menjadi dingin dan tegang. Suara bisikan-bisikan segera mereda. Mata saya langsung tertuju pada bangku terdakwa. Di sana, duduklah Rio dan Bu Lestari. Mereka tampak jauh berbeda dari sosok yang saya kenal. Wajah Rio terlihat lebih kurus, matanya cekung dengan kantung mata hitam yang kentara, dan sorotnya dipenuhi keputusasaan serta kemarahan yang samar. Sementara Bu Lestari, meskipun masih menunjukkan kemarahan dan kebencian yang mendalam, kini tampak lebih lusuh, lesu, dan rapuh. Borgol besi yang melingkar di pergelangan tangan mereka seolah menjadi simbol nyata dari belenggu kejahatan yang telah mereka lakukan. Saat pandangan kami bertemu, tatapan Rio berubah dari putus asa menjadi benci yang membara, seolah ingin melahap saya. Bu Lestari memelototi saya dengan tatapan penuh dendam yang mengerikan, seolah saya adalah penjahat yang telah merenggut segalanya dari mereka, bukan sebaliknya. Saya menahan diri untuk tidak bereaksi, mempertahankan ekspresi datar dan tenang, tidak membiarkan emosi saya terlihat. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum, JPU, membacakan dakwaan dengan lugas dan tanpa basa-basi, menyebutkan pasal-pasal berat, percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan persekongkolan jahat untuk menguasai harta. Setiap kata dari dakwaan itu seperti menghidupkan kembali mimpi buruk saya, menusuk kembali luka-luka lama. Namun, kali ini, saya bukan lagi korban yang lemah dan tak berdaya. Saya adalah saksi kunci, seorang penuntut keadilan yang akan memastikan setiap perbuatan mereka terungkap. Ketika giliran saya dipanggil untuk bersaksi, saya melangkah ke kursi saksi dengan langkah mantap, didampingi Bapak Wijaya yang mengangguk meyakinkan. Saya mengangkat tangan, bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Di bawah sorot lampu ruang sidang yang terang dan tatapan semua orang, hakim, jaksa, pengacara, bahkan para wartawan, saya mulai menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, dengan suara yang jelas dan tegas. Saya menjelaskan bagaimana racun itu diberikan secara sistematis, gejala mengerikan yang saya rasakan, upaya pengamanan aset yang saya lakukan dengan bantuan Bapak Wijaya, hingga bagaimana saya memasang jebakan untuk menangkap mereka basah. Saya menyertakan setiap detail yang telah saya kumpulkan, tentang bau aneh pada makanan, kecurigaan saya terhadap botol vitamin tanpa label, hingga percakapan mengerikan yang saya dengar dengan telinga kepala saya sendiri, lengkap dengan dialog yang saya ingat persis. Pengacara pembela Rio dan Bu Lestari, seorang pria parubaya yang terlihat licik, mencoba menyerang kredibilitas saya dengan agresif. Nyonya Karina, bukankah Anda punya riwayat stres berat dan tekanan pekerjaan yang ekstrim setelah ayah Anda meninggal? Mungkin gejala-gejala yang Anda rasakan itu hanyalah imajinasi Anda sendiri, akibat kelelahan mental, tudingnya, mencoba memutarbalikkan fakta. Saya punya laporan medis yang membantah bahwa gejala-gejala itu hanya stres biasa. Jawab saya tenang, namun dengan intonasi tegas. Dan yang lebih penting,
Saya juga punya bukti forensik dari laboratorium terkemuka yang menunjukkan adanya racun berbahaya di makanan dan minuman yang saya konsumsi. Apakah itu juga imajinasi, Tuan pengacara? Saya menatapnya lurus. Pengacara itu terdiam sejenak, sedikit tersentak. Kemudian, ia mencoba taktik lain, berusaha menggiring opini publik. Nyonya Karina, Anda adalah satu-satunya pewaris kekayaan Wijaya Group yang tak terbatas. Bukankah ini hanyalah drama yang Anda ciptakan untuk menyingkirkan suami dan ibu mertua Anda demi kekuasaan penuh dan harta yang lebih besar? Saya tidak perlu menyingkirkan siapapun untuk kekuasaan, karena kekuasaan itu sudah sah milik saya, warisan dari almarhum ayah saya. Jawab saya tegas, suara saya menggelegar di ruang sidang, penuh dengan kemarahan yang tertahan. Saya hanya ingin melindungi apa yang menjadi hak saya dan memastikan keadilan ditegakkan di negara ini. Mereka yang berani merencanakan kematian seseorang demi harta adalah dasar manusia berhati iblis, dan mereka harus bertanggung jawab penuh atas setiap perbuatan keji mereka di hadapan hukum dan Tuhan. Rio dan Bu Lestari menunduk, tak berani menatap saya. Sorot mata mereka, meski penuh kebencian, kini juga menunjukkan bahwa mereka menyadari bahwa kali ini, akting dan kebohongan mereka tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Di ruang sidang yang megah itu, di hadapan mata publik dan hukum, tirai drama kebohongan mereka telah jatuh, digantikan oleh kebenaran yang pahit dan tak terhindarkan. Persidangan berlanjut, hari demi hari yang terasa panjang, minggu demi minggu yang menguras energi. Setiap sesi adalah pertempuran mental dan emosional yang intens bagi saya. Saya harus terus-menerus menghadapi tatapan benci dan amarah dari Rio dan Bu Lestari. Mendengar dalih dan kebohongan yang mereka coba lontarkan melalui pengacara mereka yang gigih. Namun, setiap kali mereka mencoba menyangkal, jaksa penuntut umum, JPU, akan menghadirkan bukti yang semakin mengikat mereka, seolah tali jerat yang mengencang di leher. Pukulan telak pertama datang dari hasil uji laboratorium yang menunjukkan kandungan racun mematikan dalam sampel makanan dan vitamin yang telah saya serahkan. Ahli forensik bersaksi dengan detail yang mengerikan tentang jenis racun, dosis yang digunakan, dan efeknya yang sistematis pada tubuh manusia. Ia juga menjelaskan secara ilmiah tentang adanya zat penenang dan antidot parsial yang dicampurkan, menguatkan argumen bahwa ini adalah tindakan yang direncanakan dengan sangat matang, keji, dan bertujuan untuk menyiksa korban secara perlahan. Rio dan Bu Lestari terlihat semakin gelisah di bangku terdakwa. Keringat dingin mulai membasahi pelipis mereka. Kemudian, klimaksnya tiba. JPU meminta izin untuk memutar bukti rekaman audio dan visual. Layar besar di ruang sidang menyala, menampilkan rekaman yang diambil dari kamera tersembunyi di rumah saya. Suara Rio dan Bu Lestari terdengar jelas, membicarakan rencana mereka untuk meracuni saya, membahas bagaimana mereka akan menguasai Wijaya Group, dan bahkan menertawakan penderitaan saya. Dia sudah mulai batuk-batuk darah. Suara Bu Lestari terdengar puas. Bagus, berarti dosisnya pas, sahut Rio sambil tertawa renyah. Rekaman video selanjutnya menunjukkan Rio secara terang-terangan menuangkan cairan bening dari botol tanpa label ke dalam minuman saya di meja makan, sementara Bu Lestari mengawasinya dengan senyum puas. Ada pula rekaman saat saya menandatangani dokumen palsu, diikuti dengan perayaan dan ucapan-ucapan kemenangan mereka yang penuh keserakahan, persis seperti yang saya dengar pada hari penangkapan. Rio mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi, Bu Lestari berpelukan dengannya. Mata mereka berbinar-binar penuh ambisi. Ini dia, Ibu. Kemenangan kita. Karina sudah tidak ada artinya lagi, teriak Rio dalam rekaman, suaranya dipenuhi kegembiraan. Ruang sidang hening mencekam. Tidak ada satupun suara yang terdengar kecuali dialog mengerikan dari rekaman itu. Ekspresi para hadirin, termasuk wartawan dan pengunjung, menunjukkan keterkejutan dan rasa jijik. Wajah Rio dan Bu Lestari di bangku terdakwa memucat pasi, darah seolah lenyap dari wajah mereka.
Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng kepalsuan yang selama ini mereka kenakan. Pengacara mereka mencoba berargumen bahwa rekaman itu mungkin editan atau direkayasa, tetapi ahli IT dari kepolisian dengan mudah membantahnya, menunjukkan integritas data rekaman tersebut, lengkap dengan metadata yang tak bisa dipalsukan. Di tengah tekanan bukti yang tak terbantahkan, dan setelah berunding panjang dengan pengacara mereka di sudut ruangan yang sepi, Rio akhirnya meminta izin kepada hakim untuk berbicara. Seluruh pandangan tertuju padanya. Suaranya serak dan gemetar saat ia mulai. Saya mengaku bersalah, Yang Mulia, katanya, menundukkan kepala, enggan menatap siapapun. Namun, ia mencoba melimpahkan sebagian kesalahan. Saya melakukan ini karena desakan dan pengaruh ibu saya. Dia yang merencanakan semuanya. Saya hanya mengikuti. Saya hilaf. Pembohong. Kau yang serakah, Rio. Kau yang ingin harta Karina. Jangan salahkan ibu, teriak Bu Lestari, murka. Suaranya melengking memenuhi ruang sidang. Ia bangkit dari duduknya, menunjuk ke arah Rio dengan jari gemetar. Kau yang ingin menguasai semuanya sendiri, dan kau libatkan ibu. Kau penipu. Kekacauan pecah di ruang sidang. Suara bisikan-bisikan riuh. Para wartawan mulai menulis cepat. Hakim mengetuk palu berkali-kali untuk menenangkan suasana. Konfrontasi terbuka yang memalukan antara ibu dan anak itu secara jelas menunjukkan kebobrokan hubungan mereka dan betapa rapuhnya aliansi mereka di bawah tekanan. Mereka saling tuding, saling menyalahkan, membongkar kejahatan masing-masing di depan umum tanpa sedikitpun rasa malu atau penyesalan tulus. Melihat mereka saling serang seperti itu, hati saya tidak merasa puas, hanya hampa. Ini adalah akhir dari sebuah kebohongan yang telah merenggut begitu banyak dari hidup saya, menghancurkan keluarga dan kepercayaan. Saya melihat betapa egoisnya mereka, betapa keji ambisi mereka, bahkan tega mengorbankan hubungan darah sekalipun demi harta. Setelah intervensi hakim dan jaksa, Rio dan Bu Lestari akhirnya secara terpisah mengakui sebagian besar perbuatan mereka, meskipun dengan penyesalan yang tidak tulus dan berusaha keras untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Pengakuan mereka, meski terpaksa karena bukti yang menggunung dan tak bisa disangkal, adalah kemenangan hukum yang saya butuhkan. Saya tahu, tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk lari. Kujebloskan kalian ke penjara bukan lagi sebuah janji kosong, tapi kenyataan pahit yang akan segera mereka hadapi dalam waktu dekat. Setelah berbulan-bulan melalui proses persidangan yang melelahkan, menguras emosi, dan menguji ketahanan mental, hari yang menentukan itu akhirnya tiba, hari di mana putusan dibacakan. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali penuh sesak, lebih ramai dari biasanya. Awak media berkerumun, kamera-kamera siap membidik setiap momen, menantikan akhir dari drama yang telah menyita perhatian publik ini. Saya duduk di kursi saya, ditemani Bapak Wijaya yang setia di samping saya, dan Sandra yang menggenggam tangan saya erat. Jantung saya berdebar kencang, namun ada ketenangan yang aneh menyelimuti, seperti hening sebelum badai terakhir. Apapun hasilnya, ini akan menjadi penutup dari babak kelam hidup saya. Hakim ketua memasuki ruangan. Seluruh hadirin berdiri memberi hormat. Dengan suara lantang dan jelas, ia mulai membacakan vonis. Rio Darmawan dan Lestari Ningsih dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan persekongkolan jahat untuk menguasai harta. Bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum, mulai dari hasil uji laboratorium yang tak terbantahkan, rekaman audio percakapan keji mereka, rekaman visual dari kamera tersembunyi yang menangkap setiap gerak-gerik mereka, hingga kesaksian saya yang kuat dan konsisten, tidak memberikan celah sedikit pun bagi mereka untuk melarikan diri dari jerat keadilan. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, serta pengakuan sebagian para terdakwa yang terpaksa, kata hakim, suaranya menggema di seluruh ruangan,
Majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun kepada terdakwa Rio Darmawan dan 20 tahun kepada terdakwa Lestari Ningsih, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Suara palu hakim bergaung nyaring di ruang sidang, menandai akhir dari segalanya bagi mereka. Sekaligus awal dari kehidupan baru bagi saya. Rio dan Bu Lestari hanya bisa terdiam kaku di bangku terdakwa. Wajah mereka pucat pasi, semua keberanian dan kesombongan mereka lenyap seketika. Rio menunduk lesu, bahunya terguncang menahan isak tangis yang tertahan. Bu Lestari, meskipun tampak lebih terkulai dan ringkih, masih memancarkan kebencian dalam tatapan terakhirnya ke arah saya. Namun kebencian itu kini terasa hampa, tak berdaya di balik jeruji keadilan yang tak terlihat. Saya menghela napas panjang. Bukan napas kemenangan yang penuh euforia, tapi napas lega yang dalam, melepaskan beban bertonton dari pundak saya. Tidak ada sorak-sorai atau kegembiraan yang meluap. Hanya ada rasa damai yang perlahan menyelimuti, seperti air tenang setelah badai dahsyat. Mereka akan membayar harga atas perbuatan mereka. Dasar manusia berhati iblis itu kini berada di tempat seharusnya, di mana kejahatan mereka akan menemukan balasan yang setimpal. Setelah persidangan yang menguras tenaga dan emosi itu, saya mulai fokus sepenuhnya pada pemulihan diri. Kondisi fisik saya membaik secara signifikan setelah saya berhenti mengonsumsi racun dan menjalani program detoksifikasi yang intensif di bawah pengawasan dokter spesialis. Tubuh saya perlahan kembali pulih, energi kembali terisi. Namun, luka psikologis akibat pengkhianatan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Saya memutuskan untuk menjalani terapi rutin dengan seorang psikolog profesional. Melalui sesi-sesi terapi, saya belajar bagaimana mengatasi trauma, mengelola emosi yang kompleks, dan membangun kembali kepercayaan diri serta kepercayaan pada orang lain yang sempat hancur berkeping-keping. Secara paralel, saya juga kembali mengambil alih kendali penuh atas Wijaya Group. Dengan bantuan Bapak Wijaya dan timnya, saya membersihkan internal perusahaan dari elemen-elemen yang mungkin terlibat atau terpengaruh oleh Rio dan Bu Lestari. Saya melakukan restrukturisasi besar-besaran, mempromosikan karyawan-karyawan loyal dan berintegritas tinggi ke posisi-posisi kunci, serta memperkenalkan kebijakan transparansi dan etika bisnis yang lebih ketat. Perusahaan ini, yang merupakan warisan berharga dari almarhum ayah saya, bangkit kembali dengan fundamental yang lebih kuat, tata kelola yang lebih sehat, dan visi yang lebih jelas untuk masa depan. Saya tidak hanya menjadi pemimpin yang cakap, tapi juga pemimpin yang ditempa oleh badai dan menjadi lebih tangguh. Hidup saya memang tidak akan pernah sama. Bekas luka pengkhianatan itu akan selalu ada, mengingatkan saya akan kegelapan yang pernah saya alami dan kejamnya dunia. Saya belajar untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai orang, namun saya tidak membiarkan diri saya menjadi pahit atau sinis. Saya memilih untuk fokus pada kebaikan, pada orang-orang yang tulus mendukung saya, seperti Bapak Wijaya yang telah menjadi seperti ayah kedua, Sandra yang setia, dan beberapa teman serta kerabat yang tidak pernah meragukan saya. Saya juga mulai mengalokasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk Yayasan Sosial Pendidikan Anak Yatim Piatu yang saya sebutkan dalam wasiat saya. Memberikan kesempatan bagi anak-anak kurang beruntung untuk meraih pendidikan adalah cara saya untuk menemukan makna baru dan mengubah pengalaman pahit menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Babak baru kehidupan saya telah dimulai. Sebuah kehidupan yang jauh dari racun, kebohongan, dan keserakahan. Saya mungkin telah kehilangan orang-orang yang saya anggap keluarga dalam drama ini, namun saya mendapatkan kembali diri saya, kehormatan saya, dan masa depan saya yang cerah. Saya adalah Karina, penyintas yang kini lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap menghadapi apapun yang menanti di masa depan. Dan untuk itu, saya bersyukur. Waktu terus bergulir, tak pernah berhenti. Bertahun-tahun telah berlalu sejak palu hakim mengakhiri babak kelam dalam hidup saya di ruang sidang yang dingin itu. Rio dan Bu Lestari masih mendekam di balik jeruji besi,
membayar mahal atas kejahatan keji mereka. Kabar terakhir yang kudengar melalui Bapak Wijaya, hubungan mereka semakin memburuk di penjara, terus saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka alami. Sebuah akhir yang ironis bagi dua jiwa yang begitu terobsesi dengan keserakahan, kini terbelenggu oleh konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Bagi saya, perjalanan pemulihan adalah proses yang panjang dan berlapis. Fisik saya memang telah pulih sepenuhnya dari racun yang menggerogoti. Namun luka psikologis akibat pengkhianatan yang mendalam ini membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk sembuh. Saya rutin menjalani terapi psikologis, sesi demi sesi, belajar memproses trauma, mengelola emosi yang kompleks seperti kemarahan dan kekecewaan, dan membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri serta pada sesama manusia. Saya menyadari bahwa kekuatan terbesar saya bukan terletak pada kekayaan atau posisi, melainkan pada ketahanan batin, kemampuan untuk memaafkan, dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Saya belajar untuk menerima bahwa saya tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi saya bisa mengendalikan bagaimana saya bereaksi terhadapnya. Di bawah kepemimpinan saya, Wijaya Group berkembang pesat. Saya membawa perubahan fundamental, tidak hanya dalam struktur organisasi yang lebih efisien, tetapi juga dalam budaya perusahaan. Transparansi, integritas, dan penghargaan terhadap karyawan menjadi pilar utama yang tak bisa ditawar. Kami berinvestasi besar-besaran pada pengembangan sumber daya manusia, program pelatihan yang komprehensif, dan inovasi yang berkelanjutan. Hasilnya, Wijaya Group tidak hanya pulih dari skandal itu, tetapi tumbuh menjadi perusahaan yang lebih kuat, lebih etis, dan lebih dihormati di mata publik maupun di kancah bisnis. Saya membuktikan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan moral dan etika, yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, jauh lebih langgeng daripada ambisi buta dan keserakahan yang merusak. Hubungan saya dengan Bapak Wijaya semakin erat dan mendalam. Ia kini menjadi seperti sosok ayah yang tak pernah lelah membimbing, memberikan nasihat, dan menjadi tempat bersandar. Sandra, sekretaris setiamu yang luar biasa, kini telah dipromosikan menjadi Chief Operating Officer, CEO, mengelola operasional harian perusahaan dengan cekatan dan penuh dedikasi. Kepercayaan dan loyalitasnya adalah hadiah tak ternilai bagiku, membuktikan bahwa ketulusan masih ada di dunia ini. Saya juga semakin aktif dalam Yayasan Sosial Pendidikan Anak Yatim Piatu yang selama ini diam-diam saya dukung. Melihat senyum tulus di wajah anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk belajar, melihat mimpi-mimpi polos mereka mulai tumbuh dan bersemi, memberikan saya kebahagiaan dan makna hidup yang jauh melampaui kekayaan materi apapun. Lihat saja, Arini, kamu akan menyesal. Danu tidak akan bisa hidup tanpamu. Kamu akan hidup menderita. Aku hanya mengangkat bahu, tidak menanggapi ancamannya. Fokusku adalah pada Danu. Danu kembali menatapku. Arini, aku minta maaf atas semua yang sudah ibu lakukan. Dan atas semua kelalaianku selama ini. Aku janji akan berubah. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Tolong, beri aku kesempatan ini. Jangan tinggalkan aku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Air mata tulus yang menunjukkan penyesalan. Aku menatapnya lekat-lekat. Ada ketulusan di matanya. Sebuah pengakuan yang selama ini kutunggu. Aku tahu ini tidak akan mudah baginya. Tapi ini adalah satu-satunya jalan. Aku akan memberimu kesempatan, Danu. Kataku, suaraku melunak sedikit. Tapi kamu harus benar-benar membuktikannya. Bukan hanya omongan. Kamu harus menunjukkan perubahan nyata. Dan yang paling penting, semua urusan finansial rumah ini sepenuhnya ada di tanganmu. Aku tidak akan lagi ikut campur, sepeser pun. Aku akan mengawasi. Danu mengangguk cepat. Aku akan buktikan, Arini. Aku akan bekerja lebih keras.
Aku akan urus semuanya. Melihat putranya yang tunduk padaku, Ibu Ratna menjerit frustrasi. Danu, kamu sudah gila. Kamu lebih memilih wanita ini daripada ibu kandungmu sendiri. Danu memejamkan mata, menghela napas. Bu, saya tidak akan memilih salah satu. Tapi saya harus bertanggung jawab atas rumah tangga saya. Ibu bisa tinggal di kampung untuk sementara. Saya akan mengirimkan uang bulanan untuk kebutuhan ibu. Mendengar itu, Ibu Ratna akhirnya menyerah. Dengan wajah penuh kekalahan dan air mata yang terus mengalir, beliau berbalik dan kembali ke kamarnya. Aku tahu beliau tidak akan menyerah begitu saja. Tapi untuk saat ini, beliau telah mundur. Danu menatapku lagi. Aku akan antar ibu pulang besok, katanya. Suaranya terdengar lelah namun lega. Dan aku akan mulai mencari pekerjaan tambahan. Aku akan urus semua tagihan. Aku mengangguk. Ini adalah awal yang baru. Sebuah langkah kecil, tapi sangat berarti. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi setidaknya Danu telah membuat pilihan yang akan mengubah segalanya. Sebuah pilihan yang akhirnya menempatkan kami, rumah tangganya, sebagai prioritas. Keputusan Danu untuk mengantar Ibu Ratna pulang ke kampung halamannya menjadi titik balik yang drastis, bukan hanya bagi rumah tangga kami, tetapi juga bagi dinamika keluarga mereka. Pagi itu, Danu mengurus keberangkatan ibunya dengan wajah yang syarat beban, namun ada sedikit kelegaan yang tersirat. Aku tidak ikut mengantar, hanya mengawasi dari kejauhan, memastikan semuanya berjalan sesuai kesepakatan. Ibu Ratna pergi dengan mata sembab dan tatapan penuh dendam ke arahku, seolah aku telah merenggut kebahagiaannya. Namun, aku tahu, ini adalah harga yang harus dibayar untuk ketenangan yang sudah lama kuinginkan. Setelah kepergian Ibu Ratna, rumah terasa sangat sepi. Kesepian yang sebelumnya membuatku merasa tertekan, kini justru terasa menenangkan. Tidak ada lagi suara keluhan, tidak ada lagi tatapan menghakimi, tidak ada lagi drama yang menguras energi. Aku bisa bernapas lega. Namun, ketenangan itu datang bersamaan dengan tantangan baru bagi Danu. Aku tetap pada pendirianku, tidak akan membantu sepeser pun untuk urusan keuangan rumah tangga. Cicilan KPR yang sudah menunggak 3 hari, tagihan listrik yang sudah mati, air yang belum mengalir, semua itu adalah tanggung jawabnya. Aku ingin dia merasakan langsung betapa beratnya beban finansial yang selama ini kupikul sendiri. Hari itu, setelah Danu kembali dari mengantar ibunya, ia langsung disibukkan dengan urusan tagihan. Aku melihatnya menelepon bank, berbicara dengan nada memelas, mencoba menegosiasikan denda. Wajahnya terlihat semakin lelah, keringat membanjiri pelipisnya. Ia tidak lagi bisa mengelak dari kenyataan. "Arini," katanya suatu sore, saat aku sedang membaca di ruang tamu, "aku sudah bicara dengan bank. Mereka bilang aku harus membayar dendanya juga. Aku tidak tahu harus cari uang kemana lagi. Gajiku baru masuk beberapa hari lagi." Aku menutup bukuku, menatapnya. Itu sudah konsekuensinya. "Danu, seharusnya kamu sudah mempersiapkan diri." Aku tahu. Ia mengusap wajahnya frustrasi. Aku sudah menghubungi beberapa teman, tapi mereka semua sedang tidak ada uang lebih. Aku juga tidak mungkin minta ke ibu. Dia pasti akan mengomel panjang lebar. Aku tidak berkomentar. Ini adalah perjuangannya. Aku tahu ia sedang berada di titik terendah, tapi ini adalah proses yang harus ia lalui. Keesokan harinya, Danu mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang kuharapkan. Ia bangun lebih pagi, sarapan dengan roti dan telur yang ia beli sendiri, lalu bergegas pergi kerja. Pulang kerja,
Ia tidak langsung duduk santai seperti biasa. Ia mengambil ponselnya, mencari informasi pekerjaan sampingan. Ia bahkan sesekali membersihkan sisa makanan di dapur, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Malam itu, Danu pulang dengan wajah yang sedikit lebih cerah. "Aku berhasil, Arini," serunya. "Aku dapat pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe. Lumayan untuk tambahan uang. Dan aku sudah membayar sebagian cicilan KPR. Sisanya akan kulunasi besok setelah gajiku masuk." Aku menatapnya. Ada sedikit kebanggaan di matanya. Dan itu bukan karena aku yang menuntutnya. Itu adalah kebanggaan dirinya sendiri yang mulai mandiri. "Bagus," kataku singkat, mencoba untuk tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Aku ingin melihat apakah ini hanya semangat sesaat atau perubahan yang sesungguhnya. Meskipun masih ada ketegangan yang belum sepenuhnya mencair di antara kami, perlahan-lahan, rumah itu mulai terasa sedikit berbeda. Danu mulai membersihkan kamar mandi, mencuci piringnya sendiri, dan bahkan terkadang menyapu lantai. Ia masih terlihat kesulitan dengan manajemen keuangannya, tapi ia berusaha. Aku bisa melihat itu. Ini adalah awal yang penuh perjuangan bagi Danu. Baginya, ini adalah proses penyesuaian yang sulit. Bagiku, ini adalah langkah awal untuk melihat apakah pernikahan ini masih memiliki harapan, atau hanya sebuah ilusi yang harus kuhancurkan sepenuhnya. Aku belum sepenuhnya percaya, tapi setidaknya ada secercah harapan kecil yang mulai terlihat di tengah kekacauan yang ada. Bapak Wijaya kini sepenuhnya menikmati masa pensiunnya. Sesekali kami masih makan siang bersama. Matanya yang dulu penuh kekhawatiran kini memancarkan kedamaian. Beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidupku. Dan Sandra, CEO saya, adalah cerminan dari kekuatan perempuan yang sesungguhnya. Bersamanya, kami membentuk tim yang tak hanya efisien, tapi juga memiliki ikatan emosional yang kuat, saling mendukung dalam setiap tantangan. Hubungan dengan Adam, sang arsitek lanskap, telah berkembang menjadi sesuatu yang mendalam dan kokoh. Dia adalah jangkar di tengah badai, sosok yang membawa ketenangan dan perspektif baru dalam hidupku. Dia tidak menghakimiku atas masa lalu, melainkan memeluknya, menjadikannya bagian dari diriku yang ia cintai. Dengan dia, saya belajar kembali arti kepercayaan, keintiman, dan kebahagiaan yang sederhana namun tulus. Kami menikmati perjalanan panjang di akhir pekan, menanam pohon-pohon baru di taman rumah baruku, dan merencanakan masa depan bersama dengan penuh harapan. Bekas luka pengkhianatan itu kini menjadi semacam kompas internal. Ia mengingatkanku untuk selalu waspada, namun tidak pernah membiarkanku menjadi pahit atau menutup diri. Sebaliknya, ia mendorongku untuk menjadi lebih tangguh, lebih empati, dan lebih menghargai setiap kebaikan yang datang. Saya memahami bahwa kejahatan bisa datang dari tempat yang paling tak terduga, tetapi begitu pula dengan cinta, dukungan, dan kebaikan sejati. Saya berdiri di ambang horizon baru, tidak lagi terbebani oleh masa lalu, melainkan dibentuk olehnya. Ada janji yang selalu saya pegang erat, janji pada diri sendiri untuk hidup sepenuhnya, untuk terus tumbuh, dan untuk selalu berjuang demi kebenaran dan keadilan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi mereka yang tidak memiliki suara. Kisah saya mungkin dimulai dengan air mata, namun kini, saya menatap masa depan dengan senyum. Sebuah senyum kemenangan, bukan atas orang lain, melainkan atas diri saya sendiri.